Bab 121, Kecepatan Penuh ke Depan. Semua komentar tersebut disertai dengan pemikiran telepati, itu semua adalah video dari beberapa kultivator muda dan energi yang mengembangkan semangat tinggi. Pada pandangan pertama, mereka semua sedikit berhasil, karena seluruh tubuh mereka dikelilingi oleh aliran cahaya yang cemerlang dan berwarna-warni, menyebabkan hati setiap orang yang menonton video mereka terombang-ambing. Orang-orang ini semua adalah murid klan 5 harimau dan semuanya ditugaskan untuk melakukan ini, jadi jangan tertipu. Tentu saja, jika Anda ingin bergabung dengan klan 5 harimau, itu soal lain, asisten kultivator dikatakan. Liao segera menggelengkan kepalanya sambil berteriak di dalam hatinya, hampir saja. Jika asisten kultivator tidak mengingatkannya, dengan jelas melihat halaman download yang begitu menarik, dia mungkin akan mencobanya, itu akan sangat menyedihkan. Meskipun saya selalu memperingatkan setiap kultivator ketika mereka pertama kali masuk, masih ada beberapa yang tidak tahan dan akan tertipu satu demi satu. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena keserakahan manusia terlalu mudah untuk ditaklukkan. Semua saya yang bisa kulakukan hanyalah memperingatkan mereka. Asisten kultivator melanjutkan, kamu adalah murid dari lembaga perang terpencil. Sesampainya di sana, tentu saja kamu akan diajari latihan pernapasan tingkat tinggi. Untuk saat ini, aku bisa memberimu satu set latihan pernapasan yang dikenal sebagai, yang diberikan sebagai hadiah dari pemerintah federasi. Pada awalnya ketika federasi baru saja didirikan, lebih dari 100 kultivator bersama-sama mengembangkan latihan pernapasan dasar ini berdasarkan serangkaian teks para kultivator kuno yang tidak lengkap. Perangkat latihan ini tidak efisien dalam menyerap energi spiritual dan kecepatan kultivasinya sangat lambat, ia menang dalam ketenangan dan kelembutannya. Anda sama sekali tidak akan mengalami penyimpangan Qigong, dan terlebih lagi, ini sangat sederhana, sehingga mudah untuk dikuasai. Dan keuntungan terbesarnya adalah, memiliki kompatibilitas yang sangat kuat. Ini sangat kompatibel dengan semua latihan pernapasan dan latihan pemanfaatan di federasi. Bahkan jika Anda telah berlatih beberapa tahap, Anda masih dapat dengan mudah beralih ke latihan pernapasan yang berperingkat lebih tinggi. Petik 2. Asisten kultivator melambaikan tangannya saat sejumlah besar pemikiran telepati berisi data dikirimkan ke otak Liao. Seperti yang dijelaskan, prosesnya cukup sederhana. Levelnya tidak banyak, hanya mencakup 3 tahap, dan sangat mudah untuk dikuasai, itu adalah dasar dari dasar-dasarnya. Liao telah mengasimilasi sebagian besar ingatan Ouyezi, dia sudah memiliki sedikit pemahaman tentang beberapa latihan dasar kultivator. Bahkan jika dia tidak mempraktikkannya secara pribadi, dia telah melihat para penggarap kuno lainnya mendemonstrasikannya dalam mimpi. Dengan sedikit berpikir, dia mencoba memahami prinsip-prinsip muskil. Prinsip-prinsip muskil dari latihan pernapasan dasar yang disediakan oleh pemerintah federasi, tentu saja, sangat bagus. Ini benar-benar dapat mensimulasikan permulaan alam semesta, Big Bang, dunia ketika kosmos masih belum memiliki benda-benda langit. Misterius sekali. Luar biasa. Aku sangat ingin segera mencobanya. Liao teringat akan sebuah pemikiran. Dia sekali lagi memikirkan medan perang yang bermandikan energi iblis. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia meminta asisten kultivator untuk mengingat kemajuan mereka dan segera keluar dari Nexus penggarap federasi. Hitam kecil, ayo pergi. Memasukkan pedang sayap hitam ke dalam ranselnya, Liao menjulurkan kepalanya keluar dari tenda dan diam-diam melihat sekeliling untuk sementara waktu. Baru setelah mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di sana, dia perlahan dan diam-diam berjalan keluar dari tenda. Tampaknya, keamanannya tidak terlalu ketat. Ada lebih dari 1000 penumpang di kereta yang perlu diperiksa dengan cermat untuk memeriksa apakah masih ada aura klan iblis yang tersisa, dan karena itu, semua prajurit dan pembudidaya terlalu sibuk dan hanya bisa berbuat banyak. Liao telah diperiksa 17-18 kali dan bertekad untuk menjadi manusia yang 100% murni, jadi tentu saja, tidak ada yang akan terlalu memperhatikannya. Selain itu, identitas Liao berbeda, bukan hanya dia seorang prajurit penyandang cacat federasi kelas 1, dia juga telah memperbaiki Tai Lightning Railgun di tengah-tengah pertempuran, belum lagi dia juga seorang kultivator tingkat lanjut serta murid dari lembaga perang terpencil besar. Setiap identitasnya, apapun itu pasti akan memberikan jaminan pada siapapun. Oleh karena itu, meskipun beberapa tentara menemukannya berjalan di sekitar peron, mereka tidak terlalu peduli. Mereka semua hanya mengira dia sedang berjalan-jalan untuk menghilangkan rasa bosannya. Setiap kultivator yang baru saja maju pasti memiliki beberapa keunikan. Beberapa bahkan memiliki berbagai cara aneh untuk berkultivasi, yang akan mereka praktikkan pada saat paling penting dalam terobosan mereka. Selama tidak melanggar hukum, secara umum tidak ada seorang pun yang akan mengganggu seorang kultivator. Hitam kecil, ayo pergi. Liao mengeluarkan pedang sayap hitam dari ranselnya dan membiarkannya melayang di udara. Dengan terhuyung-huyung memanjat, dia dengan hati-hati berdiri di atas pedang terbang sambil merentangkan kedua tangannya untuk menjaga keseimbangannya. Dulu, dia hanyalah orang biasa. Dia akan mengendarai pedang sayap hitam seolah-olah sedang mengendarai sapu, dengan kedua kaki terjepit erat dan tangannya memeluk pedang erat-erat. Itu sungguh tak tertahankan dan tidak bisa dianggap sebagai menunggangi pedang terbang, lebih seperti menunggangi pedang, menggenggam pedang, atau bahkan memeluk pedang. Sekarang dia telah berhasil menjadi seorang kultivator, dia secara alami akan mencoba menaiki pedang dan berkeliaran di mana-mana dengan cara yang bebas dan tidak terkendali. Hanya karena inilah budidaya menjadi bermanfaat.
4 benang roh tak kasat mata sekali lagi terbentang dari dahi Liao dan melilit pedang sayap hitam berulang kali. Liao tiba-tiba merasa dirinya telah menyatu dengan pedang, seolah pembuluh darah dan meridiannya telah menyatu dengan pedang. Little Black, maju dengan kecepatan penuh. Dada Liao dipenuhi dengan ambisi yang tinggi dan tekad yang tinggi. Dia menengadah ke langit dan melolong panjang, "Ruar, akulah Raja Dunia." Pedang sayap hitam sedikit bergetar saat gelombang cahaya spiritual melintas di pedangnya. Di masa lalu, Liao hanya bisa menebak dari tindakannya, tapi sekarang, dia samar-samar bisa merasakan emosi yang sepertinya mengatakan. Berjalan dengan kecepatan penuh. Apakah kamu yakin? Tentu saja, Liao menjawab dengan percaya diri. Ujung sarung pedang sayap hitam bergetar sedikit, seolah tak berdaya berkata, "Baiklah." Kemudian, dari bawah kaki Liao terdengar suara teriakan yang memekakkan telinga. Seolah-olah seseorang dengan kejam meninju wajahnya, menyebabkan seluruh tubuhnya terjatuh ke belakang. Yang mengejutkan Liao, pedang sayap hitam melonjak hingga batasnya dalam sekejap mata, mencapai kecepatan yang mendekati kecepatan suara. Ini benar-benar gila, Liao berteriak. Dia hampir jatuh dari pedang sayap hitam. Bagaimana dia masih berani berdiri di atas pedang dan mempertahankan postur, mengendarai pedang, yang menyendiri dan tidak terkendali. Sama seperti di masa lalu, kakinya dengan patuh melingkari pedang dan lengan melingkari gagangnya, mempertahankan postur, mengendarai sapu, sekali lagi. Meski begitu, dia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Little Black, kamu sebenarnya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Jadi kamu baru saja beradaptasi denganku sebelumnya. Liao berteriak. Pedang sayap hitam bergetar ringan saat ia terbang dengan kecepatan tinggi, dan sarungnya bergerak ke atas dan ke bawah, seolah-olah ia sedang mendengus dingin. Bagaimana menurutmu? Keren. Ini terlalu keren. Setelah setengah menit, Liao nyaris tidak beradaptasi untuk terbang dengan kecepatan subsonik. Perasaan membelah angin sungguh tak tertandingi, perasaan tergetar saat adrenalin menembus dirinya. Suara mendesing. Wah, Huosesh. Pedang sayap hitam, setelah menyadari bahwa dia telah beradaptasi secara bertahap, sekali lagi meningkatkan kecepatannya satu tingkat. Selain itu, ia juga melakukan berbagai macam manuver di udara, seperti akselerasi, deakselerasi, tiba-tiba berhenti dan berakselerasi, berguling 360 derajat, naik vertikal, menukik tajam, tiba-tiba berhenti. Setiap manuver yang bisa membuat tercengang bahkan tahap inti emas kultivator dilakukan oleh pedang sayap hitam. Pada awalnya, Liao hampir tidak bisa mengikuti ritme pedang sayap hitam, dan kemudian, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak. Ketika pedang angin hitam melakukan manuver supersonik, gaya sentrifugal yang sangat besar menimpanya, sehingga dia curiga dia akan jatuh. Namun, kekuatan isap yang tidak biasa muncul dari pedang angin hitam di bawah kakinya, menyebabkan dia tertancap kuat pada pedangnya. Berhenti, cepat berhenti. Jeritan sunyi Liao tertutupi oleh deru angin. Hanya Tuhan yang tahu apakah pedang sayap hitam telah mendengarnya atau tidak. Namun, bahkan jika ia mendengarnya, ia mungkin akan menutup telinga. Selama 5 menit berikutnya, Liao mengalami perjalanan paling mendebarkan dalam hidupnya. Entah itu terbang dengan kecepatan suara dalam 1 detik atau tetap diam selama beberapa detik, atau apakah pedang sayap hitam membawanya ke puncak atmosfer hanya dalam setengah menit, hampir memasuki ruang tak berujung, semuanya menjadikan ini sebagai perjalanan paling mendebarkan dalam hidupnya. Selama 10 detik terakhir, dia, dari ketinggian 10.000 meter di langit, terus-menerus berguling 360 derajat sepanjang sumbu memanjangnya dan menukik ke arah tanah. Manusia dan pedang, seperti bor berkecepatan tinggi, terjun ke tanah. Hanya ketika mereka hanya berjarak beberapa meter dari tanah, pedang sayap hitam tiba-tiba berhenti dan mulai menyerang secara horizontal ke depan secepat kilat. Jari kaki Liao hampir menancapkan 2 parit yang dalam ke tanah. Blur, ketika pedang sayap hitam akhirnya berhenti, kulit Liao sudah sepucat mayat yang telah mati selama 3 hari. Sambil memegang perutnya, dia mengosongkan isi perutnya. Sebaliknya, pedang sayap hitam menari-nari di sekelilingnya dalam kegembiraan dan terus-menerus berputar di sekitar Liao, seolah berkata, aku sudah lama tidak terbang seperti ini. Akhirnya, ketika ia berhenti di depan Liao, sarungnya bergesekan di sekitar tepinya, membuat suara, skuek-skuek, seperti tawa yang mengejek. Sepertinya dia berkata, muntah begitu saja. Kamu lemah sekali. Apakah pemilikmu sebelumnya adalah seorang kultivator inti emas? Dia bertanya dengan lemah ketika air mata menetes dari sudut matanya karena muntah. Pedang sayap hitam dengan bangga menggoyangkan ujung pedangnya. Entah bagaimana caranya, tapi Liao segera mengerti apa yang dikatakannya. Inti emas. Bagaimana seorang kultivator inti emas bisa menjadi tuanku? Petik 2. Saya benar-benar ingin menjadi Master Refiner secepat mungkin sehingga saya bisa mengeluarkan chip kristal Master Anda dan memeriksa seperti apa chip kristal kendali Anda. Hanya dengan begitu saya akan tahu bagaimana peralatan sihir yang memutarbalikkan itu dibuat. Liao berkata pada dirinya sendiri. Pedang sayap hitam tiba-tiba mengeluarkan aura merah yang berbahaya. Maksudku, aku benar-benar ingin menjadi Master Refiner secepat mungkin sehingga aku bisa membuka kulit terluarmu dan melakukan perawatan serta membantumu meningkatkan. Liao buru-buru menambahkan. Pedang sayap hitam mengeluarkan suara, mencicit, menyatakan kepuasannya sebelum melayang di udara dengan malas dan membiarkan angin mendorongnya saat ia melayang di sekitar Wastelen.
Liao terengah-engah untuk beberapa saat jantungnya yang berdebar kencang berubah menjadi tenang. Liao menegakkan pinggangnya dengan susah payah sebelum memeriksa sekeliling. Yang sangat mengejutkannya, dia mendapati dirinya sudah berada di lingkaran terluar medan perang binatang iblis. Wow, hanya dalam 10 menit, kita sudah sampai. 10 kali lebih cepat dari pesawat ulang-alik militer. Kamu sangat kuat. Liao diam-diam merasa takut namun merasa lebih tenang. Dengan pedang sayap hitam, sebelum yang lain mengetahui ketidakhadirannya, dia pasti sudah kembali ke stasiun tanpa sepengetahuan siapapun. Saat dia melihat sekeliling, dia tidak menemukan apapun selain gurun yang sepi dan terpencil. Selain jalur kereta kristal yang membentang hingga ke Cakrawala, tidak ada satupun jejak peradaban manusia, seolah-olah dia berada di zaman primitif. Mayat binatang iblis yang terus-menerus melepaskan energi iblis tersebar kemana-mana, seolah-olah medan gaya tak kasat mata telah mencakup radius beberapa puluh kilometer. Udara di sini sangat lengket dan sedikit gerah. Energi iblis sangat menular. Jika seseorang tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia akan kehilangan kewarasannya dan akan menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator tingkat rendah, tanpa memurnikan energi iblis, meridiannya akan tersumbat dan energi spiritualnya tercemar, yang pada akhirnya akan menyebabkan penyimpangan Qigong. Dan dalam skenario terburuk, dia akan jatuh ke jalur setan. Kecuali jika diperlukan, seperti regu pencari jiwa yang dipaksa memasuki tempat-tempat yang dibanjiri energi iblis untuk mencari sisa jiwa, orang-orang biasa dan kultivator tingkat rendah semuanya enggan untuk mendekati area seperti itu. Karena alasan ini, tidak ada tentara federasi yang menjaga wilayah tersebut dan juga tidak ada petani yang berpatroli. Hanya ada tanda peringatan yang dipasang di sekitarnya. Juga, di lingkar luar, penghalang pembatas ditempatkan di sekelilingnya untuk orang-orang biasa. Penghalang pembatas ini dirancang khusus untuk menghalangi orang biasa memasuki area yang dipenuhi energi iblis. Bagi kultivator seperti Liao yang bisa mengendarai pedang, tentu saja, hal itu tidak memiliki efek sedikitpun. Menurut Profesor Ding, besok, beberapa kultivator yang secara khusus memurnikan energi iblis akan membawa peralatan magis khusus untuk memurnikan area ini. Untuk saat ini, karena tidak ada seorang pun di sini, tempat ini adalah tempat terbaik bagi saya untuk berkultivasi, itulah tempat yang tepat bagiku untuk makan. Bab 122, Pedang Terbang Juga Gila. Liao seperti seekor tikus yang jatuh ke dalam karung beras. Dengan mata menyipit, dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan kumpulan titik cahaya merah yang padat bergegas ke arahnya. Liao berjalan di sepanjang rel kereta. Dia mencoba mencari tempat yang paling kaya akan energi iblis. Tiba-tiba, di depannya muncul benjolan besar berwarna hitam pekat. Jika dilihat lebih dekat, itu hanyalah sepotong besi yang telah diubah bentuknya menjadi seperti itu. Dia merenung dalam waktu yang lama sebelum sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya, itu adalah kereta lapis baja dari tadi malam yang menyerbu ke dalam gelombang binatang buas tanpa sedikit pun keraguan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa benda itu akan berubah bentuk menjadi seperti itu di bawah gelombang besar binatang buas, sepertinya itu tidak lebih dari sebuah kotak yang terbuat dari kertas busuk di depan gelombang besar. Meskipun tubuh para penggarap dari bongkahan besi ini telah dikeluarkan, Liao masih bisa mendengar raungan heroik dari 7 penggarap terngiang di telinganya. Saya akan berkultivasi di sini. Saya berharap para senior akan membantu saya. Setelah kultivasiku mencapai puncaknya, aku pasti akan membantai binatang iblis itu, dan aku akan membantumu membalas dendam. Liao berjuang untuk menaiki bongkahan besi yang penuh dengan noda darah. Sambil menyilangkan kaki, dia duduk di puncak dan diam-diam menjalankan latihan pernapasan kurang dari Endless Cosmos lebih besar dari dalam pikirannya. Menurut legenda, jutaan tahun yang lalu, alam semesta tanpa akhir yang kita tinggali sekarang dulunya merupakan kristalisasi energi spiritual murni dalam plasma, yang juga dikenal sebagai titik kristalisasi purba. Dan karena dorongan dari semacam kekuatan yang sangat besar, di titik kristalisasi purba, terjadi ledakan skala besar yang berada di luar imajinasi siapapun. Energi spiritual murni dalam jumlah yang hampir tidak ada habisnya meledak saat menyebar kemana-mana dan menciptakan bintang-bintang dan segala sesuatu yang ada, termasuk alam semesta itu sendiri. Padahal, pada awal mula alam semesta, tidak ada bintang dan tidak ada planet. Yang ada hanyalah massa materi yang sangat panas dan sangat tidak stabil yang tak terhitung jumlahnya. Massa materi yang relatif besar berputar dengan kecepatan tinggi, sedangkan massa materi yang lebih kecil tertarik padanya. Sama seperti bola salju yang semakin membesar saat menggelinding di atas salju, massa materi tumbuh hingga ukuran yang tak terbayangkan dan menjadi sangat besar seiring dengan terbentuknya bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu. Menurut prinsip mendalam dari latihan pernapasan kurang dari Endless Cosmos lebih besar dari, seseorang harus membayangkan diri mereka sebagai massa materi yang lebih besar di awal alam semesta setelah Big Bang, sedangkan energi spiritual yang melayang di udara adalah massa materi yang lebih kecil. Lalu, biarkan jiwamu berputar dengan kecepatan tinggi dan tarik energi spiritual untuk meredam tubuh dan memperkuat jiwa. Ada dua hal yang merupakan inti dari latihan pernapasan kurang dari Endless Cosmos lebih besar dari. Pertama, dalam pikiran, bayangkan pemandangan alam semesta pada fase awal Big Bang, di mana energi spiritual murni, dalam sekejap mata, meluas hingga ke alam semesta yang luas. Rasakan dunia kuno, titik awal alam semesta, dunia ketika belum ada daratan dan langit, dan alami pemandangan tak terbayangkan yang melampaui imajinasi manusia. Kedua,
selama meditasimu, biarkan rohmu berputar dengan kecepatan tinggi. Dalam diam merenungkan kedalaman kurang dari endless kosmos lebih besar dari, sepasang mata Li Yao setengah terbuka, setengah tertutup, sepertinya dia tertidur, namun pada saat yang sama, dia tidak tertidur. Dia mengambil beberapa lusin napas panjang dan dalam, yang masing-masing berlangsung lebih lama dari sebelumnya, saat dia memasuki keadaan misterius. Dalam kondisi kesurupannya, Wastelen berubah menjadi alam semesta yang luas dan tak berujung, dan ia dikelilingi oleh sejumlah besar energi spiritual panas dan ganas yang terus-menerus hancur, bertabrakan, terkompresi, retak, dan akhirnya membeku menjadi masa demi masa terang, urusan. Setiap masa materi sangatlah panas, dan suhunya lebih dari 100 kali lipat suhu matahari. Padahal, tubuh Li Yao sendiri juga mengeluarkan panas yang sangat besar, seolah-olah dia juga telah berubah menjadi masa materi yang sangat panas. Dan jiwanya, dalam keadaan kesurupan, berkibar dan bergetar saat ia mulai berputar dengan kecepatannya yang semakin cepat. Beberapa masa materi panas yang lebih kecil yang melayang di sekitarnya tertarik oleh torsi yang dihasilkan oleh revolusi jiwanya. Mereka tiba-tiba melayang ke arahnya dan menempel di tubuhnya sebelum bergabung ke dalam tubuhnya. Energi iblis. Energi iblis melonjak ke dalam tubuh Li Yao seperti gelombang deras. Dia dipenuhi dengan perasaan yang tiada taraf, dibandingkan dengan menyerap sejumlah besar energi spiritual di tenda medis, di mana dia hanya bisa melakukannya dengan mengeluarkan banyak usaha. Ini jauh lebih nyaman. Li Yao sangat gembira. Keempat benang roh berputar terus-menerus seiring semakin banyak energi iblis yang tersedot ke dalam tubuhnya. Bergulir melalui pohon kenangan Ouyesi, energi iblis dimurnikan menjadi energi spiritual yang paling murni, yang kemudian melonjak ke setiap bagian tubuhnya, terus-menerus mengisi setiap helai ototnya, setiap pembuluh darah, dan setiap sel tubuhnya dengan energi spiritual, energi. Setiap detik, tubuhnya menjadi lebih kuat. Setiap detik, tubuhnya berevolusi satu tingkat. Ini terlalu kuat. Li Yao mengepalkan tangannya dalam kegembiraan yang tak bisa dijelaskan, saat dia merasakan kekuatan menakutkan mengalir melalui jari-jarinya. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa jika energi spiritual dirangsang hingga batasnya dan diledakkan melalui tinju ini, kekuatan penghancurnya mungkin 10 kali lebih kuat dari masa lalu. Dulu, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik. Tapi sekarang, dia malah menjadi alam semesta yang luas, salah satu bintang yang tak ada habisnya, sehingga memungkinkan dia menembakkan energi dunia. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, Li Yao telah menelan energi iblis dalam jumlah yang sangat besar. Setiap selnya telah terisi hingga dia tidak dapat menyerap satu titik pun lampu merah lagi. Sama seperti nafsu makan manusia yang mempunyai batas, jumlah energi spiritual yang dapat diserap oleh seorang kultivator juga mempunyai batas. Seseorang tidak akan pernah bisa menelan energi spiritual di dunia tanpa henti dan sepenuhnya. Jika energi spiritual diserap secara membabi buta dan tidak dimurnikan, kemungkinan besar hal ini akan menyebabkan energi spiritual menjadi terlalu jenuh, yang akan mengakibatkan keracunan energi spiritual. Sama seperti minum terlalu banyak air akan menyebabkan keracunan air. Dalam kasus yang serius, hal ini bahkan dapat menyebabkan meluapnya energi spiritual, menyebabkan meridian terkoyak yang mungkin menyebabkan penyimpangan Qigong. Setelah Li Yao menyerap energi iblis dalam jumlah besar, itu sudah cukup untuk memungkinkannya terus naik 3 level. Dia sangat menyadari prinsip menggigit lebih dari yang bisa dikunyah seseorang. Dia menahan pikiran serakahnya dan melompat turun dari bongkahan besi sambil melolong panjang. Dengan baik, pemandangan yang sangat aneh memasuki pandangannya, membuatnya melongo. Apa yang dia lihat adalah pedang sayap hitam yang melayang secara vertikal dan perlahan berputar di udara. Dari dalam sarungnya, 3 benang roh hitam telah tumbuh dan menyerap energi iblis. Dan cara melakukannya sama persis seperti saat Li Yao berkultivasi. Tidak, jika dilihat lebih dekat, Li Yao menyadari bahwa efisiensi menyerap energi spiritual pedang sayap hitam jauh lebih tinggi daripada miliknya. Saat dia menggunakan kurang dari endless kosmos lebih besar dari untuk menyerap energi spiritual, benang roh hanya terjalin di sekitar tubuhnya dan bergerak perlahan. Sebaliknya, benang roh dari pedang sayap hitam tersebar, dan setiap benang seperti pegas yang melingkari putaran demi putaran membentuk spiral yang sangat aneh yang terbuat dari benang roh. Jelas sekali, dengan panjang yang sama, benang roh pedang sayap hitam dapat menyentuh lebih banyak titik cahaya merah daripada dirinya, sehingga memiliki efisiensi 10 kali lebih besar dalam menyerap energi spiritual dibandingkan Li Yao. Bisakah peralatan sihir juga dikembangkan sendiri? Selain itu, latihan kultivasi jelas merupakan versi yang ditingkatkan dari kurang dari endless kosmos lebih besar dari. Apakah Little Black meniruku setelah melihatku berkultivasi? Dan saat melakukannya, apakah dia baru saja meningkatkan kurang dari endless kosmos lebih besar dari? Ini terlalu menakutkan. Li Yao tercengang untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia bereaksi, kulitnya berubah saat dia berteriak. Ini tidak bagus, hitam kecil. Cepat diamkan tanganmu, ini tidak benar, cepat tutup mulutmu, ini juga tidak benar. Terserahlah, kamu segera berhenti. Pedang sayap hitam tiba-tiba berhenti menyerap ketika 3 benang roh hitamnya melingkari satu sama lain dan bergerak menuju Li Yao. Jelas sekali, ia sangat tidak puas. Li Yao dengan tidak sabar berlari ke sampingnya, dan setelah merasakan kepadatan energi iblis, dia menjelaskan. Kita tidak bisa sepenuhnya menyerap semua energi iblis. Besok, para penggarap yang kuat akan datang untuk memurnikan energi iblis.
Jika mereka menemukan bahwa semuanya kosong di sini dan tidak ada sedikit pun energi iblis, mereka pasti akan terus menyelidikinya. Jika mereka mengetahui bahwa itu adalah kita akan mendapat masalah besar. Pada awalnya, Liao mengira pedang sayap hitam hanyalah pedang terbang yang sedikit aneh, oleh karena itu, dia sebenarnya tidak terlalu keberatan. Bagaimanapun, di dunia kultivasi, ada banyak harta karun yang langka dan menakjubkan. Pedang terbang yang bisa melihat proyektor hologram bukanlah hal yang aneh. Tapi pedang terbang yang bisa dikultivasikan sendiri pasti akan menjadi harta yang tak ternilai harganya di mata banyak kultivator. Setelah ditemukan, mungkin mereka akan menggunakan segala cara untuk mengambilnya. Liao tidak ingin hitam kecil dibawa pergi oleh orang-orang ini, hanya untuk dibongkar untuk penelitian. Orang ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua itu, belum lagi sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Itu seperti saudara tirinya. Mencicit. Setelah mendengarkan penjelasan Liao, pedang sayap hitam dengan enggan menggoyangkan ujung pedangnya sambil perlahan-lahan menarik kembali ketiga benang roh hitamnya ke dalam sarungnya. Saat ia menarik kembali benang roh terakhirnya, benang roh tersebut dengan enggan bergerak dan menangkap setitik cahaya merah terakhir ke dalam tubuhnya dengan suara desir. Baru kemudian ia menariknya kembali dan dengan enggan, sepertinya ia menginginkan lebih. Liao, di sisi lain, memiliki senyuman cerdas di wajahnya. Mengetuk sarungnya, dia berkata, Hei, hitam kecil. Saya hanya ingin membuat Anda bertindak dengan hati-hati, jadi jangan berpikir bahwa saya tidak ingin membiarkan Anda menyerap energi spiritual sepenuhnya. Hatiku juga sakit melihat sejumlah besar energi iblis melayang namun tidak dapat diserap. Sejak kecil, Li Yao telah melakukan berbagai hal secara sembunyi-sembunyi. Dia sangat menyadari di mana sepatu itu terjepit dua. Jika pedang sayap hitam terus menyerap dengan lahap di satu tempat, energi iblis di wilayah itu akan terserap seluruhnya, menciptakan wilayah kekurangan energi iblis. Pada pandangan pertama, para kultivator tingkat tinggi yang akan datang ke sini besok pasti tahu bahwa seseorang sedang berkultivasi di sini. Jika mereka berpindah tempat dan menyerap sedikit energi iblis dari mana-mana, bagaimana mereka bisa ditemukan? Bagaimanapun, mustahil bagi para pembudidaya tingkat tinggi untuk mengetahui kepadatan energi iblis di sini. Asumsikan ada 10 kaleng berisi permen. Jika Liao mencuri semua permen dari satu kaleng, maka dia pasti akan ketahuan dalam waktu singkat. Namun, jika dia diam-diam mencuri hanya satu permen dari setiap kaleng, akan sulit untuk menyadarinya. Selama 1 jam berikutnya, Liao dan pedang sayap hitam berkeliling di sekitar medan perang binatang iblis. Mereka terbang ke suatu tempat, menyerap sebagian energi iblis, lalu melambaikan benang roh untuk menyebarkan sisa energi iblis sehingga titik lampu merah tersebar merata sejauh mungkin. Semakin banyak pedang sayap hitam terserap, semakin banyak Liao bergidik ketakutan. Karena Liao menemukan bahwa, nafsu makan, Little Black, orang aneh ini sepertinya tidak ada habisnya. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, ia telah menyerap lebih dari 10 kali jumlah energi iblis daripada yang dimiliki Liao. Terlebih lagi, sepertinya dia masih sedikit menahan diri. Jika dia membiarkannya menyerap dengan lahap, itu bahkan akan menyapu bersih semua energi iblis di sini. Siapa sebenarnya yang menyempurnakan peralatan ajaib yang bahkan bisa dimakan? Liao diam-diam mengkritik. Pedang sayap hitam berkeliaran di lautan energi iblis sepuasnya. Sepertinya itu adalah seorang pelahap yang telah lapar selama 10 hari berturut-turut dan 10 malam berturut-turut dan melemparkan dirinya ke dalam genangan anggur dan segunung daging, makan dengan cara yang dapat digambarkan sebagai sepenuh hati. Little Black, kamu tidak bisa menelan lagi. Jika Anda menelan energi iblis lagi, kepadatannya akan berkurang terlalu banyak, dan orang lain akan dengan mudah menyadarinya. Jika rasa laparmu masih belum terpuaskan, jika keadaan menjadi lebih buruk, tunggulah aku untuk mendapatkan sedikit uang. Kalau begitu, aku akan membelikanmu kristal bermutu tinggi yang mengandung energi spiritual dalam jumlah besar untuk dimakan. Liao berkata dengan sedih. Dari nafsu makan yang ditunjukkan oleh pedang sayap hitam, untuk membeli kristal untuk dimakan, mungkin hanya dalam 1 minggu, semua aset Liao akan lenyap. Benang roh pedang sayap hitam menari-nari sambil mengeluarkan suara enggan, krik-krik, sebelum menggunakan benang rohnya untuk mengangguk pada Liao, sepertinya berkata, kamu yang mengatakannya. Kristal bermutu tinggi, aku menunggu. Baru kemudian ia dengan enggan menarik kembali benang rohnya dan terbang ke depan Liao. Ketika Liao teringat akan kecepatan kilat, bila 10 menit dari sebelumnya, raut wajah Liao berubah. Dia dengan benar dan tegas berkata, si hitam kecil, mari kita sepakati dulu. Sesuai dengan kurang dari hukum dasar penggarap lebih besar dari, saat mengendarai pedang, perjalanan harus tenang dan damai. Anda harus memperlambat kecepatan, melihat sekeliling, dan baru setelah itu Anda dapat menyeberang ke depan. Anda benar-benar tidak bisa terbang dengan kacau. Itu sebabnya, dalam perjalanan pulang, kamu harus. Dia bahkan belum bisa menyelesaikan pembicaraannya sebelum pedang sayap hitam mulai mengeluarkan suara, derit-berderit karena ketidaksabaran dan muncul di bawah kakinya. Dengan satu gerakan yang kuat, Liao ditarik ke atas sebelum hisapan kuat muncul, menarik Liao dengan kuat ke tubuh pedang, semuanya membuat bolanya sakit. Ledakan, bum 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 bum. Setelah menyerap cukup banyak energi iblis, pedang sayap hitam menjadi lebih liar. Pesawat itu belum lepas landas, namun aliran jet yang sangat deras telah keluar dari bagian belakang gagangnya. Bilahnya bergetar hebat seiring riak-riak yang berputar-putar dengan cepat berkembang biak dan menyebar di udara.
Turunkan aku. Aku akan berjalan kembali. Li Yao berteriak. Terlambat, pedang sayap hitam melepaskan kabut hitam tebal yang menyelimuti Li Yao saat pedang dan duo manusia itu membubung ke langit, menembus awan dan muncul di balik surga ke-9 dalam sekejap mata. Setelah itu, pedang sayap hitam, inci demi inci, mendorong ujung pedangnya saat perlahan-lahan mengarah ke tanah terpencil 10.000 meter di bawah mereka. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian apapun terhadap Anda. Dan tadi malam, bukankah aku sudah meminyakimu dan membantumu menghilangkan karatnya? Li Yao berulang kali berteriak ketika kakinya lemas dan bolanya menjadi lunak karena ketakutan. Dari sarungnya terdengar suara logam yang bergesekan satu sama lain, terdengar seolah-olah sedang mengejeknya. Kabut hitam dalam jumlah besar melonjak di ruang bintang di belakang Li Yao, membentuk dua sayap hitam yang membentang lebih dari 100 meter. Pedang sayap hitam berubah menjadi aliran cahaya hitam saat melesat langsung menuju tanah. Bab 123, Burung Biru Kecil. Ketika Li Yao dengan terhuyung-huyung kembali ke tenda medis, rambutnya berdiri tegak seolah-olah telah hangus oleh mesin terbang roh api. Dia dengan kejam menabrakkan dirinya ke dalam ruang perawatan medis. Ia merasa segalanya seolah berputar, seolah ia adalah perahu kecil di tengah badai yang dahsyat. Dia sudah lama muntah, dan sekarang, tidak ada lagi yang bisa dimuntahkan. Di tengah perjalanan, dia sudah memuntahkan seluruh asam lambung di perutnya dan hampir memuntahkan jantung, hati, limpa, dan paru-parunya. Balas dendam seorang pria tidak pernah terlambat, bahkan setelah 10 tahun. Hitam kecil, tunggu dan lihat saja. Pada hari aku menjadi ahli pemurni, aku pasti akan mengubahmu menjadi sapu. Sambil muntah, Li Yao berteriak dengan kejam di dalam hatinya. Namun, pedang sayap hitam, yang menjadi targetnya, tidak dapat mendengar tangisan di hati Li Yao. Setelah menelan sejumlah besar energi iblis dan terbang secepat kilat 2 kali, suasana hatinya baik. Ia dengan puas tidur di ranselnya. Mahasiswa Li Yao. Pada saat ini, suara wanita yang terputus-putus terdengar di telinga Li Yao, kedengarannya agak sulit untuk dipahami. Li Yao terkejut karena ketakutan. Setelah menjadi seorang kultivator, indera Li Yao menjadi sangat tajam, belum lagi meskipun tidak ada tempat bagi wanita untuk bersembunyi di tenda medis sebesar itu, dia tidak menemukan siapapun. Mahasiswa Li Yao. Sekali lagi, suara wanita terdengar di telinganya. Itu samar dan lemah seperti suara hantu perempuan yang masih hidup. Li Yao merinding di sekujur punggungnya, suara wanita datang dari bawah tubuhnya, namun, tidak ada apapun di bawahnya selain tumpuan ruang perawatan medis. Aku di sini. Ketika Li Yao hampir ketakutan, seekor burung mekanik roh kecil, mengepakkan sayap logamnya, terbang dari bawah wadah perawatan medis. Mata kristalnya yang berkilau dan transparan berkedip-kedip dengan ekspresi malu ketika dia dengan lembut berkata, "Maaf, saya masih beradaptasi dengan tubuh baru ini. Saya masih belum bisa terbang dengan baik. Beberapa saat yang lalu, saya jatuh ke tanah. Saya tidak sengaja menyembunyikan atau apapun untuk menakuti Anda, siswa Li Yao." Petik 2. Li Yao tercengang. Dia membuka telapak tangannya dan membiarkan burung mekanik itu mendarat dengan hati-hati di telapak tangannya. Itu adalah burung mekanik roh kecil namun indah yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya hijau pucat. Mayoritas anggota badannya diukir dari kristal, kerangkanya dibuat dari semacam logam, sementara kristal tembus pandang menutupi lapisan luar roda gigi, roda gila, poros penggerak, dan sambungan U yang diukir dengan cermat. Semuanya sangat pas sehingga memberikan kesan estetika alami. Li Yao tidak bisa tidak bertanya-tanya karena burung mekanik ini memberinya perasaan yang familiar. Dia selalu merasa pernah melihat sorot mata burung itu di suatu tempat sebelumnya. Setelah merenung sejenak, Li Yao membuka matanya lebar-lebar, Wei Qingqing. Burung mekanik itu mengepakkan sayapnya dengan gembira saat dia dengan ringan menganggukkan kepala kecilnya. Saat ini, suaranya masih sangat lembut, dan tidak seperti suara yang jelas dan merdu sebelumnya, suaranya menjadi agak lembut. "Ya, siswa Li Yao, ini aku. Ini semua berkat kamu yang menemukan sisa jiwaku sehingga Paman Tang, Profesor Ding, dan yang lainnya mampu mengubahku menjadi seorang kultivator spektral. Namun, karena aku terlalu lemah dan akibat jiwaku terlalu lama terekspos ke udara, jiwaku terfragmentasi. Untuk saat ini, jiwaku tidak cukup kuat untuk menopang tubuh prostetik roh yang besar, jadi aku hanya bisa menggunakan tipe burung kecil ini, tubuh prostetik roh." Berbicara tentang hal ini, mata Wei Qingqing berbinar. Otot wajahnya yang terbuat dari serat kristal juga menunjukkan ekspresi tersenyum. Dia berkata dengan nada lembut, "Saya rasa ini juga tidak apa-apa. Sejak kecil, saya menyukai burung. Seringkali dalam imajinasi saya selalu menganggap diri saya sebagai seekor burung biru kecil yang bisa terbang bebas di tengah awan. Sekarang, ini bisa dianggap sebagai keinginanku yang menjadi kenyataan." Li Yao, memegangi burung biru kecil itu, menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Di antara 7 kultivator, Wei Qingqing memberinya kejutan terbesar. Dia tidak lagi berusia 20 tahun yang baru saja lulus dari Akademi Sky Fantasia, belum lagi dia adalah seorang kultivator tipe budaya, tipe terlemah di antara semua kultivator. Sejujurnya, meskipun dia tidak melapor, tidak ada yang akan menyalahkannya. Namun, dia tidak ragu untuk berdiri. Di masa paling bahagia dalam hidupnya, dia telah meninggal bahkan sebelum hidupnya berkembang, kekuatan macam apa yang sebenarnya mendorongnya untuk maju. Li Yao sangat ingin tahu tentang segala hal tentang Wei Qingqing.
Saya datang ke sini secara khusus untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada siswa Liao. Jika Anda tidak menemukan sisa jiwa saya, mungkin saya sudah menghilang ke dalam kepulan asap sekarang. Bagaimana saya bisa melihat langit biru cerah dan awan lagi? Wei Qingqing mengepakkan sayapnya, dengan ringan melompat dari telapak tangan Liao dan naik ke udara. Saat dia dengan canggung terbang berputar-putar, dia sesekali berkata, namun, aku masih belum menguasai tubuh prostetik roh ini dengan sempurna. Butuh segalanya bagiku untuk sekadar berbicara. Siswa Liao, akan lebih baik bagimu untuk masuk dunia fiksi saya, di mana kita bisa langsung menggunakan pertukaran spiritual. Bagaimana menurut Anda? Dunia fiksi. Liao tiba-tiba teringat bahwa Wei Qingqing adalah seorang ilusionis yang sangat misterius, yang menurut rumor yang beredar, dapat menciptakan dunia sastra yang sangat kuat, dan di dunia sastra ini, semuanya ada sesuai keinginan mereka. Liao sangat penasaran dengan para ilusionis. Dia mengangguk sejenak dan dengan gembira menjawab, tentu saja, apa yang harus saya lakukan? Kamu tidak perlu melakukan apapun. Tutup saja matamu. Dengan kepakan sayapnya, Wei Qingqing terbang ke kepalanya, mahasiswa Liao, selamat datang di novel saya. Mari kita bersama-sama memasuki dunia. Weng, Liao merasakan sedikit gemetar di gendang telinganya saat pemandangan di depannya kabur. Dia merasa seolah jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya dan jatuh ke dalam lubang yang tampaknya tak berdasar. Dia tidak tahu berapa lama sebelum dia merasa seolah jiwanya dihantam dengan keras ke dalam tubuh baru. Di telinganya terdengar deru angin, dan yang ada di hadapannya adalah awan putih yang selalu berubah dan kumpulan besar awan putih yang bagaikan lautan kapas, yang ditiup angin membentuk berbagai macam bentuk dan bentuk. Anak anjing, kuda, bangunan, hutan. Semuanya, bersinar di bawah sinar keemasan sinar matahari, memberikan penampilan yang mirip dengan kota di langit. Cantik, ini sangat indah. Dunia fiksi yang diciptakan oleh Wei Qingqing hampir sama dengan dunia nyata. Terlebih lagi, perasaan estetika ilusi yang ditimbulkannya membuat Liao benar-benar rileks dan bahagia. Kemudian, dia menemukan bahwa dia mempunyai sayap. Dia telah berubah menjadi seekor elang yang terbang dan melayang bebas di tengah awan. Ketika dia mengingat adegan di mana pedang sayap hitam membawanya melampaui surga ke-9, raut wajah Liao tiba-tiba menjadi lebih buruk. Ada apa? Apa kamu tidak suka terbang tinggi di langit? Jika tidak, bayangkan dirimu sebagai burung yang kamu suka dan kita akan terbang sedikit lebih rendah. Seekor burung biru kecil biasa yang sama biasa seperti bunga liar di lembah yang dalam, kecuali 3 bulu hijau subur dan panjang di ekornya, terbang di atas Liao sambil berbicara dengan suara lembut. Bukan apa-apa, saya suka terbang tinggi di langit, tapi yang tidak saya suka adalah menyelam langsung dari ketinggian 10.000 meter di langit menjadi hanya 1 meter di atas tanah dalam waktu setengah menit. Saat berbicara, dengan gerakan pikirannya, Liao tiba-tiba berubah menjadi burung nasar yang ganas. Burung biru kecil itu takut dengan penampilan Liao yang suram dan ganas. Dia terbang 4-5 meter ke depan sebelum berputar ke belakang. Terbang bahu-membahu dengan Liao, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu suka burung nasar, kupikir kamu lebih suka elang karena elang terlihat megah. Meskipun elang itu agung, ia terlalu mulia, terlalu angkuh. Sama sekali tidak cocok untuk tinggal di setiap tempat, dan meskipun burung nasar terlihat biasa saja, meskipun terlihat sedikit ganas, di tempat di mana elang bisa tidak hidup, burung herring itu bisa hidup dengan cukup baik. Liao merentangkan sayapnya dan terbang bebas. Sedikit demi sedikit, dia mulai menikmati perasaan ini. Dia menjulurkan lehernya untuk melihat sekeliling dan berkata, karena kita berada dalam sebuah novel, apa cerita dari novel ini? Tidak ada cerita. Novel ini hanyalah seekor burung biru kecil yang terbang di langit sambil memandangi banyak awan yang semuanya berubah menjadi berbagai bentuk dan dipenuhi dengan banyak kecemerlangan warna-warni di bawah penerangan sinar matahari dan cetakannya, dari angin kencang. Saya bersiap untuk menulis segala macam bentuk dan warna awan ke dunia ini. Wei Qingqing berhenti sejenak sebelum melanjutkan sambil tersenyum, awalnya, novel ini hanya memiliki satu karakter, dan itu adalah burung biru kecil, tapi sekarang, menurutku menambahkan burung nasar juga tidak buruk. Bersama-sama, mereka akan terbang di atas gunung, sungai, dan lautan sektor asal surga, menyaksikan lautan awan di langit hingga mencapai ujung dunia. Sekarang, saya mengerti. Ini adalah sastra murni. Liao dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Wei Qingqing merasa sedikit malu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku juga telah menulis hal-hal lain dan beberapa novel remaja populer di pasaran. Ini tentang pewaris sekte besar yang sangat berbakat yang jatuh cinta dengan seorang gadis biasa, tetapi para tetua sekte menentang mereka dan tidak melakukannya. Saya tidak ingin mereka bersama. Sebaliknya, mereka ingin menikahkannya dengan putri seorang tetua sekte lain. Ada hal seperti ini dan itu. Ketika saya masih di universitas, saya juga telah menerbitkan 2 novel lainnya, dan penjualannya lumayan bagus. Namun, dalam hatiku, favoritku adalah yang tidak lengkap ini. Aku mulai menulis ini sejak usia 15 tahun dan berencana untuk menulisnya hingga usia 50 tahun. Anda adalah orang pertama yang melihatnya. Ini terlalu boros. Saya hanya orang kasar yang berpendidikan rendah, kalaupun ada. Saya tidak mengerti sastra, kata Liao. Dia sangat malu. Wei Qingqing sedikit tersenyum. Kaki kecilnya dengan ringan menginjak tubuh Liao sebelum burung biru kecil itu terbang dan berputar mengelilingi burung nasar.
Mungkin ini takdir. Sejak kecil, saya suka menyaksikan awan yang selalu berubah di langit. Saya selalu ingin berubah menjadi burung biru kecil dan terbang di langit biru di tengah awan putih. Siapa sangka saya akan melakukannya, benar-benar berubah menjadi burung kecil. Sekarang setelah mengalaminya sendiri, aku pasti bisa menulis novel terbaik. Optimisme gadis itu menggerakkan Liao. Dia bertanya pada dirinya sendiri, jika dialah yang mati dan terlahir kembali dalam tubuh prostetik roh, dan terlebih lagi tetap seumur hidup sebagai pembudidaya spektral, mungkin dia tidak bisa setenang dan seoptimis Wei Qingqing. Liao mau tidak mau bertanya, saudari Qingqing. Panggil aku King kecil. Aku hanya 3-4 tahun lebih tua darimu. Burung biru kecil berkicau. Liao memerah, tapi untungnya, wajahnya ditutupi bulu, dan burung biru kecil itu juga tidak melihat. King kecil, tadi malam di kereta kristal, mengapa kamu maju ke depan? Jelas sekali, ada banyak kultivator yang tidak berdiri. Kekuatanmu adalah yang terlemah di antara semuanya. Bukankah serangan spiritual seorang ilusionis akan memainkan peran yang terbatas? Melawan gelombang binatang buas. Bahkan jika kamu tidak berdiri, tidak ada yang akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Burung biru kecil itu terdiam lama sekali. Dia terus terbang di tengah awan, terus mengejar hangatnya sinar matahari sebelum akhirnya bergumam. Mungkin jika saya tidak melapor, tidak ada yang akan menyalahkan saya. Lagi pula, aku sangat lemah sehingga bahkan setelah aku menghabiskan seluruh kekuatan hidupku, aku hanya bisa menembakkan Tai Lightning Railgun 1 kali. Bahkan tanpa aku, mungkin mereka masih bisa menunda gelombang monster itu. Saya juga ragu-ragu, tapi kemudian saya memikirkan guru saya dan apa yang akan dia lakukan jika dia berada di tempat saya. Dia pasti akan berdiri, jadi mewarisi wasiat guru saya maju saja, itu saja. Bab 124, Formasi Pertempuran Besar. Saya lahir di desa pegunungan terpencil di wilayah selatan Federasi di mana sarana transportasi dan komunikasi kami buruk. Kami juga tidak memiliki industri yang layak, dan kondisi keuangan sangat buruk. Di desa kami, sebagian besar orang dewasa akan pergi ke kota untuk mencari nafkah, hanya menyisakan orang tua dan anak-anak. Guru saya adalah satu-satunya guru di desa kami. Dia adalah seorang wanita tua berusia 100 tahun dan berambut abu-abu. Sejak kecil, saya tahu bahwa guru adalah seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Dia dapat berbicara dengan banyak hewan kecil di hutan pegunungan dan juga dapat dengan cepat menanam semangka selama musim dingin. Hanya dengan satu jari, dia akan menyalakan api unggun dan memakan semangka panggang dengan kami, anak-anak. Jika ada orang di desa kami yang sakit kepala atau demam ringan, mereka akan datang menemui guru, dan guru akan selalu menyembuhkan mereka dengan rapi dan cepat. Hanya di bawah bimbingan guru barulah kami, anak-anak pegunungan, mengetahui bahwa ada dunia luas di luar desa dan ada dunia budidaya mistis serta peralatan magis yang menakjubkan. Seringkali, guru, sambil memegang tangan kami, akan membawa kami ke dalam mimpi lagi dan akan membuat kami melihat kota-kota yang aneh dan besar ini. Kami melihat banyak orang dan makan banyak hidangan enak satu demi satu. Setelah sekian lama, saya jadi tahu bahwa itu bukanlah mimpi, melainkan dunia fiksi yang diciptakan oleh guru. Guru kami adalah seorang kultivator, dan terlebih lagi, adalah seorang ilusionis. Namun, saat itu, dia sudah meninggal. Ketika saya berusia 15 tahun, terjadi hujan lebat di desa kami yang berlangsung selama 10 hari 10 malam berturut-turut. Karena hujan yang terus-menerus, seluruh gunung besar di belakang desa pegunungan kami menjadi tidak stabil, dan akhirnya, di tengah malam, tanah longsor dipicu, membawa serta longsoran lumpur yang mengerikan. Saat guru membantu penduduk desa berjalan menuruni gunung di tengah malam, dialah orang pertama yang menyadari longsoran lumpur. Batu-batu bergulung bercampur lumpur membanjiri gunung, dan tidak ada waktu untuk melarikan diri dan tidak ada waktu untuk memberi tahu desa. Oleh karena itu, guru kami menyalakan hidupnya dan menguras energi spiritualnya secara berlebihan untuk menciptakan perisai energi spiritual yang sangat kuat, yang secara paksa menghalangi longsoran lumpur mencapai desa pegunungan kami. Jadi, semua orang bisa melarikan diri dengan selamat, namun, guru kami dilanda longsoran lumpur. Setelah 10 hari ketika tubuhnya akhirnya ditemukan, sepertinya dia tertidur dengan nyenyak. Sejak itu, saya bersumpah bahwa saya akan menjadi seseorang seperti guru. Mengikuti jejak guru, saya masuk Akademi Langit Fantasia dan menjadi seorang kultivator sekaligus ilusionis yang dapat menggunakan sastra untuk menciptakan dunia sesuai keinginan mereka. Setelah saya lulus, saya melamar untuk program relawan untuk mendidik daerah miskin dari Federasi. Mengikuti jalur yang sama dengan guru saya pergi ke desa pegunungan di Wastelen untuk menjadi guru desa. Dalam prosesnya, saya menghadapi gelombang besar. Jujur saja, saya punya puluhan ribu alasan untuk tidak melapor, sama seperti guru saya yang saat itu juga punya puluhan ribu alasan untuk tidak menghalangi longsoran lumpur. Namun, dia memang melapor, dan dia tidak memerlukan alasan apapun. Jadi, aku juga yang melapor, dan sama halnya, aku juga tidak memerlukan alasan apapun. Selama ada sedikit dorongan hati pada saat itu, di lubuk hatiku, itu sudah cukup. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi sesuatu seperti ini. Saya memiliki mimpi yang tak terhitung jumlahnya, namun saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan menjadi pembudidaya spektral di usia yang begitu muda. Jika Anda mengatakan saya tidak menyesal, bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
Menjadi mungkin. Tetapi ada beberapa hal yang kamu tahu akan kamu sesali, namun kamu tetap harus melakukannya. Karena jika tidak, kamu akan semakin menyesal dan menyesalinya seumur hidupmu. Burung biru kecil berkicau. Disadari atau tidak, keduanya terbang keluar dari awan dan mengembara di langit biru cerah. Di bawah mereka ada gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah. Sinar matahari keemasan yang menyinari mereka melapisi tubuh mereka dengan kilau yang indah dan cemerlang. Burung biru kecil berkata dengan malu. Maaf, siswa Liao. Saya baru saja menjadi seorang kultivator spektral, jadi pikiran saya kacau. Saya punya banyak kata untuk diucapkan tetapi tidak ada orang yang bisa saya ajak bicara. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya. Saya harus menjelaskan hal ini kepada orang tua saya, mereka masih belum tahu apa-apa. Setelah berpikir berulang-ulang, kamu muncul di pikiranku. Karena kamu telah menyelamatkanku, dan terlebih lagi, aku mendengar bahwa kamu juga telah menyinggung seorang VIP yang sangat berpengaruh demi melindungi martabat kita yang sedikit. Aku pikir kamu dapat mendengarkannya, beberapa omelanku, jadi aku buru-buru datang mencarimu. Aku sudah menyia-nyiakan begitu banyak waktumu, dan karena itu, aku benar-benar malu. Tidak, kamu tidak menyia-nyiakan apapun. Suaramu sangat enak didengar, dan dunia ini juga sangat indah. Ini novel yang sangat luar biasa. Li Yao berkata dengan tulus. Apakah kamu bersungguh-sungguh? Apakah kamu benar-benar menyukai dunia ini? Burung biru kecil bertanya dengan gembira dan heran. Mengepakkan sayapnya, Li Yao langsung menuju matahari. Setelah beberapa saat, dia melipat sayapnya saat dia meluncur bebas menuju pegunungan dan sungai. Menyipitkan matanya, dia dengan hati-hati menikmati setiap hembusan angin dan setiap perasaan halus dari sayapnya. Memang benar, dunia ini sangat indah. Aku menyukainya, dan kuharap aku selalu memiliki kesempatan untuk memasuki dunia ini sesekali dan terbang bersama denganmu, dengan santai menyaksikan sungai yang tak ada habisnya, matahari terbenam, dan angin yang berangin, ciri. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Li Yao tiba-tiba merasakan sensasi berdenyut datang dari lubuk jiwanya. Tampaknya dia sekarang memiliki hubungan yang halus dengan dunia. Dunia juga menjadi lebih cerah dan lebih bergerak, dan perubahan awan semakin banyak. Mata Wei Qingqing berbinar saat dia bergumam, mahasiswa Li Yao, kamu telah menjadi pembaca pertama. Pembaca, Li Yao terkejut sesaat. Kata yang satu ini jelas mempunyai arti yang lebih dalam melebihi arti harafiahnya. Wei Qingqing mengangguk. Benar, kami para ilusionis berkultivasi dengan cara yang berbeda dari para kultivator pada umumnya. Bagi Anda, para kultivator normal, kultivasi pada dasarnya adalah tentang menyerap dan memanfaatkan energi spiritual. Tetapi kami para ilusionis, sebaliknya, perlu menciptakan beberapa karya kami sendiri satu demi satu dan menggunakan karya-karya ini untuk menggerakkan orang sehingga para pembaca akan memiliki hubungan yang baik dengan kami dan dapat menghasilkan resonansi spiritual. Dan resonansi ini akan terus berlanjut, tingkatkan kekuatan kita. Semakin banyak pembaca yang kita miliki, semakin dalam perasaannya, dan pada gilirannya, semakin kuat resonansinya, sehingga kekuatan kita akan semakin meningkat. Dua karya saya yang lain adalah fiksi dewasa muda yang terjual dengan cukup baik, dan keduanya memiliki basis penggemar yang besar. Resonansi spiritual yang dibawakannya adalah sumber kekuatan saya. Sementara ini adalah sastra murni, jadi tak seorang pun mau membaca sesuatu seperti ini. Anda adalah pembaca pertama yang memicu resonansi dengan saya. Dan hanya karena Anda tergerak, dunia menjadi lebih jelas, lebih harmonis, dan lebih dekat dengan kesempurnaan. Memiliki pembaca seperti itu adalah keberuntunganku. Siswa Liao, begitu aku mendapat inspirasi baru, aku akan menulis bab baru dan pasti akan mengundangmu sekali lagi ke dunia. Kita akan bersama-sama menjelajahi awan tak terbatas di dunia yang indah ini. Seperti semua remaja putri seni dan sastra yang karyanya disukai seseorang, Wei Qingqing juga menjadi sangat bahagia. Dia benar-benar lupa fakta bahwa dia baru saja meninggal, dan mengepakkan sayapnya yang indah, dia menari mengelilingi Liao. Wajah Liao memerah. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang kasar seperti dirinya, yang hanya tahu cara melakukan pekerjaan pemeliharaan, akan menghasilkan resonansi dengan karya sastra murni. Setelah berpikir, dia sekali lagi mengajukan pertanyaan. King kecil, jika pembaca membaca dan memicu lebih banyak resonansi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kekuatan sang ilusionis, bukankah akan sangat menguntungkan bagi seorang ilusionis untuk menulis buku terlaris? Jumlah pembaca untuk yang terbaik menjual buku pasti ratusan ribu kali lebih banyak daripada sastra murni. Secara teori, itu benar. Burung biru kecil mengangguk. Lalu, mengapa kamu mencurahkan seluruh upayamu dalam menulis sebuah karya sastra murni yang tidak akan memberikan imbalan apapun? Sastra murni sulit untuk ditulis, dan karena tidak ada seorang pun yang membacanya, itu tidak menghasilkan uang dan juga tidak meningkatkan kekuatanmu. Bukankah lebih baik menggunakan waktu Anda untuk menulis beberapa buku terlaris? Senyum tipis muncul di wajah Wei Qingqing saat dia menatap jauh ke negeri dongeng yang jauh di tengah awan, karena aku menyukainya. Setelah burung biru kecil itu terbang, Liao bertanya-tanya tentang penulis muda yang hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Semakin dia bertanya-tanya, semakin dia menganggapnya menarik. Memulai prosesor kristal, dia mencari hijau oranye. Ini adalah nama pena Wei Qingqing. Prosesor kristalnya sedikit bergetar, dan segera, dua karyanya muncul di layar. Seperti yang dikatakan Wei Qingqing,
dia telah menerbitkan 2 novel fiksi dewasa muda terlaris yang memiliki banyak pembaca dan jumlah tampilan halaman yang sangat tinggi di internet. Novel pertama adalah, di sampulnya terdapat seorang pemuda tampan, anggun, gagah, dan ceria yang menatap penuh kasih sayang dari hologram. Li Yao bergidik. Mengumpulkan keberaniannya, dia membalik halaman itu ke halaman deskripsi. Ceritanya tentang seorang ketua sekte dari sebuah sekte besar yang, karena kecelakaan saat berkultivasi, sayangnya terkena penyimpangan Qigong dan berubah menjadi sayuran, meninggalkan putranya yang berusia 17 tahun untuk menjalankan tanggung jawabnya dan mewarisi sekte tersebut. Protagonis perempuan adalah orang biasa yang, selama liburan musim panasnya, pergi ke sebuah perusahaan di bawah sekte untuk bekerja. Karena suatu kebetulan, master sekte muda itu menjadi rekan kerjanya, dan kedua orang itu perlahan-lahan akrab. Master sekte remaja, yang memiliki budidaya dangkal, berada di usia muda ketika dia mewarisi sekte sebesar itu. Tentu saja, ada banyak tokoh berpengaruh di sekte tersebut yang tetap tidak yakin dan akan saling bertarung dan bersekongkol. Kelicikan dan penipuan yang berlebihan di sektenya telah menyebabkan dia mengalami depresi yang tak tertahankan, dan jarang sekali menemukan seorang gadis yang semurni air dan tidak memiliki firasat tentang identitasnya. Seperti yang diharapkan, mereka menjadi dekat dan perlahan mulai mengembangkan perasaan satu sama lain. Sejak itu secara alami terjadilah drama besar yang penuh dengan cinta dan kebencian, dendam, dan perselisihan. Dan plot seperti seorang tetua dari faksi bermusuhan yang merencanakan melawan master sekte remaja menggunakan pedang terbang, hanya dapat ditemukan oleh pahlawan wanita, yang akan membantu master sekte remaja memblokir pedang muncul. Tidak peduli bagaimana Li Yao memutar otaknya, dia tidak dapat memahami bagaimana orang biasa dapat melihat pedang terbang yang ditembakkan oleh seorang kultivator. Bahkan jika hal itu ditemukan, bagaimana protagonis bisa bereaksi tepat waktu. Namun, ini semua hanyalah detail dan tidak relevan. Bagaimanapun, master sekte remaja dan pahlawan wanita akhirnya mengatasi semua rintangan, dan sepasang kekasih akhirnya memiliki akhir yang bahagia. Pada titik ini, ayah remaja master sekte, yang telah berubah menjadi sayuran karena penyimpangan Qigong, tiba-tiba terbangun dan dengan tegas menentang putranya menikah dengan orang biasa. Dan pewaris wanita dari sekte besar lain yang mengaku sebagai tunangan master sekte remaja juga muncul di depan pahlawan wanita itu. Ceritanya tiba-tiba berakhir di sini, untuk mengetahui perkembangan selanjutnya, Anda harus menunggu sekuelnya diterbitkan. Li Yao melirik sekilas dan akhirnya menyerah pada gagasan membaca novel dengan cermat. Dia menyeret layar hologram ke bawah untuk melihat buku kedua. Novel kedua adalah, ceritanya hampir sama dengan novel pertama, yang berbeda hanya. Aku, dalam, jatuh cinta padaku, adalah laki-laki. Dan tentu saja, Tyrant Elder, juga seorang pria yang tinggi, dingin, kuat, dan kuat. Ini terlalu menakutkan. Dengan kecepatan kilat, Li Yao menutup halaman itu dan mengusap kedua matanya dengan kuat saat air mata menetes. Dia menyerah pada gagasan untuk melakukan pertukaran spiritual lebih lanjut dengan Wei Qingqing. Setidaknya, untuk dunia ilusi dalam dua novel ini, dia lebih memilih mati daripada memasukinya. Kami hanya akan berbicara lebih banyak tentang sastra murni, siswa King, kata Li Yao dalam hatinya. Pada saat ini, dari atas kepalanya terdengar gelombang suara mendesing satu demi satu. Pada awalnya, Li Yao tidak memperhatikan mereka, karena ini adalah kamp militer, beberapa pesawat tempur militer yang terbang di atas kepala adalah hal yang normal. Namun, segera, dia menyadari ada yang tidak beres, suara mendesing terus terdengar di atas tenda medis, dan terlebih lagi, suaranya semakin liar dan semakin merajalela. Seolah-olah beberapa lusin pesawat tempur militer berputar-putar di sekitar tenda medis. Mata Li Yao bergerak-gerak, membawa pedang sayap hitam dan batu bintang gelap di punggungnya, dia meregangkan tubuhnya sedikit untuk mempertahankan kondisi pertarungan terbaiknya sebelum dia melompat keluar dari tenda medis dalam 2 langkah. Di langit ada formasi pertempuran besar, yang sesaat, mengejutkannya. Bab 125, Permintaan Maaf yang Sombong. Mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, beberapa lusin pesawat ulang-alik melayang di udara. Kelompok seperti itu tampak sangat megah dan mengesankan. Tak satu pun dari pesawat ulang-alik ini dicat dengan warna hijau tentara seperti yang digunakan oleh tentara federasi, sebaliknya, mereka dicat dengan garis-garis putih dan biru bergantian, memberikan tampilan seperti sungai yang mengalir ke arah timur. Di kedua sisi pesawat ulang-alik terbang, masing-masing dari mereka memiliki kata, Jiang, yang terukir di atasnya dengan cara yang sama flamboyannya seperti naga terbang dan burung phoenix yang menari. Jagoan, 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 jagoan. Lebih dari 100 pria kuat yang mengenakan pakaian tempur biru menghantam tanah dengan keras dari ketinggian belasan meter, sehingga meledakkan pecahan batu ke segala arah dan menimbulkan awan menjadi debu. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 100 pria kuat muncul di sekitar Li Yao. Tatapan acuh tak acuh, temperamen mengerikan, dan tatapan lurus membuat mereka tampak seperti sekelompok boneka yang ditempa dari logam. Tubuh orang-orang ini melonjak dengan aura sombong, tak tertandingi, dan menakjubkan, sedangkan putaran demi putaran benang roh melingkari tubuh mereka, sepertinya mereka bahkan tidak punya niat sedikit pun untuk menariknya kembali. Apakah mereka semua adalah kultivator? Murid Li Yao tiba-tiba berkontraksi. Hanya dalam satu tarikan napas, keluarga Jiang telah mengerahkan lebih dari 100 petani. Benar saja, keluarga Jiang tidak ada duanya dalam hal tirani di Wastelen. Si hitam kecil, bisakah kamu melakukannya?
Liao mengguncang ranselnya sedikit saat ide untuk menyelinap pergi muncul di benaknya. Dia tidak pernah menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain dan tidak pernah membiarkan hidup dan matinya bergantung pada belas kasihan orang lain. Meskipun Guan Xiong mengatakan keluarga Jiang tidak akan mengganggunya, Liao juga menolak untuk percaya bahwa keluarga Jiang akan mempunyai keberanian untuk menyakitinya, seorang prajurit penyandang cacat kelas 1, tepat di depan tentara federasi. Namun, dia masih tidak berniat membiarkan dirinya dikelilingi oleh lebih dari 100 kultivator dari keluarga Jiang. Begitu dia dikepung, dia tidak akan bisa mundur lagi, dan satu-satunya kemungkinan yang tersisa baginya adalah membiarkan dirinya diinjak-injak. Jadi, tidak peduli alasan pihak lawan datang ke sini, hal pertama yang harus dia lakukan adalah keluar dari pengepungan. Jika pihak lain benar-benar mempunyai niat jahat, maka dia tidak akan pernah membiarkan dirinya tertangkap tanpa melakukan perlawanan, baik mereka atau dia. Tentu saja aku bisa melakukannya. Pedang sayap hitam di dalam ransel bergetar, sangat ingin mencobanya. Pada saat ini, kelompok yang terdiri lebih dari 100 petani tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Mereka tidak membentuk pengepungan tetapi berdiri dengan santai, meninggalkan Liao dengan beberapa lusin rute pelarian. Bang! Dari pesawat ulang-alik terbang, sepotong daging dan darah yang tidak jelas terlempar ke bawah dan jatuh dengan keras ke tanah. Dari apa yang tampak seperti mulut, terdengar pekikan darah yang mengental. Seorang gadis muda, yang memiliki temperamen yang sangat dingin dan tidak terikat serta mengenakan pakaian perang berwarna biru es, melompat dari pesawat ulang-alik dan perlahan-lahan tiba di depan Liao. Dia melayang 2 meter di atas tanah, memandang Liao dari atas. Auranya tampak sekuat Ding Lingdang, sedangkan temperamennya yang sedingin es dan es agak mirip dengan si Jiaxue. Satu-satunya perbedaan adalah si Jiaxue seperti gunung es, sedangkan dia seperti pemecah es yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Gunung es tidak bisa membunuh orang, sedangkan pemecah es malah bisa menembus jantung dalam sekejap mata dan mampu merenggut nyawa seseorang. Saya Jiang Bingyun, pengawas keliling keluarga Jiang. Saya secara khusus bertanggung jawab untuk mengawasi dan menghukum keturunan keluarga Jiang yang melanggar hukum atau peraturan. Kepada keluarga Jiang yang merosot ini, saya memaksakan aturan keluarga menyerang mereka. Apakah kamu Liao? Gadis seperti pemecah es itu bertanya dalam satu kalimat, tapi dia bahkan tidak melirik Liao. Dia juga tidak menunggu jawaban Liao dan dengan dingin berkata sambil menunjuk tepat pada segumpal daging yang menggeliat. Ini adalah Jiang Tao, yang, sebagai seorang kultivator yang menghadapi bencana, ragu-ragu alih-alih terus maju dan bahkan ingin menggunakan warga biasa sebagai tameng manusia sehingga dia bisa melarikan diri. Setelah itu, bukan saja dia tidak menyesali tindakannya, dia bahkan secara verbal melecehkan dan menghina pengorbanan heroik banyak kultivator. Keluarga Jiang kami adalah keluarga berpengaruh di Wastelen. Setiap kemuliaan keluarga kami diperoleh melalui pengorbanan tak kenal takut dari keturunan keluarga Jiang kami yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Hanya melalui pertempuran berdarahlah kemuliaan keluarga Jiang kami diperoleh. Tindakan Jiang Tao tidak hanya melanggar garis bawah para kultivator, tetapi dia juga melanggar hukum keluarga Jiang kami, sehingga mempermalukan seluruh keluarga. Karena itu, saya, sebagai pengawas keliling keluarga Jiang, akan menghakiminya berdasarkan aturan keluarga dan akan menyia-nyiakan energi spiritualnya, kembali ke wujud aslinya, manusia biasa. Mulai sekarang, dia akan selamanya menjadi manusia biasa, tidak bisa berkultivasi. Rekan Dawisli, Anda adalah saksi dari semuanya dan telah menyaksikan perilaku buruk Jiang Tao. Rumor mengatakan bahwa dia juga menggunakan pengaruh keluarga Jiang untuk mengancam Anda, jadi saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk menyaksikan hukumannya. Suara Jiang Bingyun sedingin bongkahan es yang telah dibekukan selama 10.000 tahun. Dia sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk campur tangan. Saat suaranya memudar, dengan sekejap, dia muncul di samping segumpal daging dan darah. Benjolan, itu menggeliat putus asa dan menangis putus asa. Jiang Bingyun, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan, satu kesempatan saja. Aku salah, dan aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Mengambil pedang bulat yang sangat indah dan tampak halus yang diukir dari batu giok zamrud dan panjangnya tidak lebih dari telapak tangan dari dadanya, Jiang Bingyun dengan tenang berkata. Karena ini kamu harusnya tahu, tidak ada kesempatan kedua. Jiang Tao memohon untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba meraung dengan marah. Jiang Bingyun, jangan berani-berani. Saya dari cabang hutan tinggi keluarga Jiang, sementara Anda telah lama terpisah dari cabang kabut langit. Meskipun Anda adalah pengawas keliling di cabang utama, Anda tidak punya kualifikasi untuk mengambil tindakan terhadapku, yang berasal dari cabang lain. Hanya pengawas keliling dari cabang hutan tinggi yang bisa menilaiku. Saya kira Anda benar, masuk akal untuk mengatakan bahwa seharusnya pengawas keliling dari cabang hutan tinggi yang harus memutuskan masalah Anda. Namun, mereka telah dicegat oleh sekelompok bajak laut gurun, di saat ini, mereka sibuk dengan mereka. Jika aku harus menebak, mereka tidak akan tiba dalam 2-3 jam lagi, jadi kamu tinggal bersamaku. Jiang Bingyun berkata tanpa ragu-ragu. Sepasang mata Jiang Tao terbuka begitu lebar hingga hampir lepas dari rongganya. Suaranya menjadi sangat sunyi. Jiang Bingyun, kamu benar-benar berani mencegat pengawas keliling cabang hutan tinggi milikku. Kamu terlalu berani. Jangan berani-berani menyia-nyiakan energi spiritualku. Ayah ini pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Oh,
Jiang Bingyun bereaksi dengan tidak antusias saat pedang gioknya terbang dan berputar-putar di sekitar Jiang Tao sebelum dengan kejam menusuk akar spiritual Jiang Tao. Cici. Sejumlah besar energi spiritual menyembur keluar dari bagian belakang pedang giok. Itu seperti pipa yang mengeluarkan semua energi spiritual dari tubuh Jiang Tao dan melepaskannya kembali ke langit dan bumi. Ah! Ratapan Jiang Tao bergema di seluruh langit. Kedengarannya seperti roh jahat dari dunia bawah yang berjuang untuk hidupnya di dunia bawah. Jiang Bingyun menjentikkan jari kelingkingnya saat penghalang kedap suara menyelimuti Jiang Tao, segera menghalangi teriakannya. Yang bisa dilihat Liao hanyalah gerakan bibir Jiang Tao dan matanya yang memutih. Seluruh tubuhnya mengejang dan mulutnya mengeluarkan busa. Dia seperti orang yang disambar petir berulang kali, tubuhnya terus bergerak-gerak saat dia kehilangan kendali atas kandung kemih dan ususnya. Bahkan Liao, burung nasar, yang tumbuh di kuburan peralatan sihir sejak kecil, merasakan kulit kepalanya kesemutan dan tidak tahan melihatnya. Semuanya berlangsung cukup selama setengah menit. Hanya ketika darah mulai menetes dari mata, hidung, dan telinga Jiang Tao, Jiang Bingyun menarik pedang gioknya. Yang aneh adalah dahi Jiang Tao sehalus cermin. Dahinya benar-benar utuh, dan tidak ada satupun jejak pedang giok yang menembus dahinya. Uap terus-menerus keluar dari tubuhnya. Selain matanya yang sesekali bergerak, dia tidak memiliki kemiripan dengan orang hidup. Berikan dia kepada pengawas tur cabang hutan tinggi. Jika Jiang Hong, iblis tua itu, ingin mengatakan sesuatu, biarkan dia datang menemuiku. Jiang Bingyun mengucapkan beberapa patah kata sebelum terbang kembali ke Liao. Dia masih melihat dari atas, terlihat sangat dingin dan bangga. Rekan Daois Li, kami telah membiarkanmu melihat sisi memalukan dari keluarga Jiang kami. Seperti kata pepatah, selalu ada kambing hitam di setiap kawanan. Keluarga Jiang kami telah berkembang di Wastelen selama ratusan tahun. Selain yang utama cabang, ada juga 8 cabang utama. Tidak aneh jika menemukan beberapa cabang yang merosot di beberapa cabang ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Anda telah bertindak adil dan murah hati dengan membantu keluarga Jiang memberikan pelajaran kepada bajingan ini serta mengungkap sisi buruknya kepada dunia. Kamu tidak perlu khawatir. Cabang hutan tinggi keluarga Jiang tidak akan datang untuk membalas dendam. Jika para tetua Jiang Tao berani bahkan menggerakkan sehelai pun rambutmu, maka mereka akan dipandang rendah oleh kepalaku, cabang. Di masa depan, jika Anda membutuhkan sesuatu untuk berkultivasi, Anda dapat datang ke cabang kabut langit keluarga Jiang saya. Ini adalah nomor kontak saya. Langsung ke pokok permasalahan, Jiang Bingyun melambaikan tangannya saat riak segera muncul di udara. Itu adalah nomor utusan bangau spiritual. Membelah udara untuk membentuk karakter. Li Yao sangat ketakutan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghasilkan riak jika dia meninju udara. Namun, untuk bisa benar-benar membentuk rangkaian angka dari riak di udara, kontrol akurat atas kekuatannya terlalu mengerikan. Jiang Bingyun melakukan semua ini seolah-olah itu adalah kejadian biasa baginya. Mengangguk dagunya, dia berbalik tanpa melirik Li Yao. Setelah beberapa saat, lebih dari 100 kultivator terlatih dari keluarga Jiang secara seragam melesat pergi. Meninggalkan ekor api yang besar dan megah di udara yang perlahan-lahan menyebar. Keluarga Jiang, bahkan sampai mereka meminta maaf dengan begitu kejam dan sombong, keluarga-keluarga berpengaruh dari Wastelen sungguh luar biasa. Menatap ke langit, Li Yao menghela nafas panjang. Tuhan tahu tahun berapa dan hari apa nanti ketika aku bisa mengumpulkan sejumlah besar kekuatan yang memungkinkan nama keluargaku, Hering Kota Tombak Terapung Li Yao, Li, bergema di seluruh sektor asal surga. Setelah setengah hari, pemeriksaan akhirnya selesai. Kereta kristal juga telah diperbaiki, mesin terbang susunan pertahanan sekali lagi diisi dengan energi spiritual, dan gerbong lapis baja baru dipasang di bagian belakang kereta. Selain itu, beberapa pembudidaya tipe pertempuran telah diatur untuk menemani mereka dalam perjalanan selanjutnya. Para penumpang yang penuh keluhan akhirnya menjadi bersemangat, stasiun kereta yang terpencil kini dipenuhi sorak-sorai tawa. Mereka akan pergi, melewati malam berbintang tanpa henti, mereka akan langsung sampai di tempat tujuan. Ding Ying dan Wei Qingqing datang untuk mengantar Li Yao pergi. Pada awalnya, tujuan semua orang adalah kota ombak liar, tetapi karena manusia dan hantu sangat bertolak belakang, mereka harus berpisah sekarang. Li Yao akan melanjutkan perjalanannya ke kota gelombang liar, sementara keduanya harus mengikuti para penggarap spektral lainnya ke sekolah yang khusus didedikasikan untuk para penggarap spektral dan akan mulai belajar bagaimana menjadi hantu yang ideal, bermoral, setia, dan penuh kasih. Mahasiswa Li Yao, kamu tidak perlu bersedih. Setelah kita belajar bagaimana menjadi hantu, kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Mungkin suatu hari nanti, kita akan bertarung berdampingan. Tawa heroik datang dari tubuh prostetik roh Ding Yin sebelum dia mengeluarkan kepingan batu giok dari dadanya dan memasukkannya ke dalam lubang di sisi kiri tengkorak logamnya. Hanya untuk mendengar suara, mendengung, yang datang dari dalam tengkorak logam saat pancaran kepingan batu giok juga berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, Ding Yin melepaskan chip giok itu dan meletakkannya di tangan Li Yao. Mahasiswa Li Yao, aku sudah membaca informasimu. Aku tahu kau adalah juara ujian masuk perguruan tinggi di kota Tombak Terapung dan juga berkesempatan masuk Universitas Laut Dalam, namun malah memilih institusi perang terpencil yang agung. Meski begitu, keberanian dan kebenaran seperti ini membuatku mengagumimu.
Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu, tapi chip giok ini berisi beberapa catatanku sejak aku meneliti teknik pemurnian senjata sangat membantu ketika mempelajari dasar-dasarnya. Bab 126, Menara Pemurnian Surgawi. Profesor Ding, hadiah ini terlalu berharga. Liao merasakan gelombang kehangatan di hatinya, sementara kepingan batu giok di telapak tangannya terasa sangat panas. Meskipun kemampuan pemurnian Ding Yin tidak bisa disebut luar biasa, dia tetaplah seorang ahli teori yang disegani di komunitas penyulingan yang sangat pandai dalam meneliti teori-teori dasar. Catatannya, tidak diragukan lagi, akan membantu Liao meletakkan landasan teoretis yang paling kuat. Ding Yin tersenyum tipis, mahasiswa Liao, kamu jenius. Aku berharap kamu tidak menyia-nyiakan bakatmu. Meskipun reputasi Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil tidak signifikan dan berada di peringkat terakhir di antara 9 universitas elit, ini sama sekali tidak menyiratkan bahwa kekuatannya hanya sebatas ini. Sebaliknya, ini juga terkait dengan konsep pemurnian yang berbeda. Artinya, perjuangan memperebutkan dao besar antar aliran. Profesor Zheng Xuan, yang merupakan kepala Departemen Pemurnian, dikenal sebagai orang gila di kalangan pemurni. Konsep pemurnian yang dia tegaskan benar-benar berbeda dibandingkan dengan 8 departemen pemurnian utama lainnya, bahkan mereka bertolak belakang. Karena hal ini, dia selalu tidak bisa mendapatkan pengakuan dari beberapa sekolah besar dan otoritas di antara komunitas penyulingan, itulah sebabnya lembaga perang terpencil telah jatuh ke tingkat seperti itu. Namun, dalam beberapa kesempatan saya pernah berurusan dengan Matman Zeng, dan saya merasa dia sangat kuat. Konsepnya tampak agak gila, tetapi juga inovatif. Dia sepertinya menciptakan sistemnya sendiri. Bakatmu sangat luar biasa, dan belum lagi kamu telah membangkitkan akar spiritualmu, jadi kamu pasti akan menjadi murid langsungnya. Dia akan merawatmu dengan hati-hati, dan selain catatanku, mungkin kamu akan membuat yang baru, jalan yang tidak diketahui. Itulah mengapa kamu harus berusaha keras. Kudengar kamu pernah membual di depan umum bahwa kamu akan memimpin Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil dan menantang Departemen Pemurnian Universitas Laut dalam suatu hari nanti, ucapan heroik semacam ini, meskipun itu benar. Tak terbayangkan, sebagai seorang pria, kamu harus melakukan segalanya untuk mencapainya. Ding Yin mengulurkan tangan logamnya dan meninju perut Li Yao dengan keras. Jika suatu hari kamu benar-benar memimpin Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil dan menantang Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam, aku pasti akan menyemangati dan mengibarkan bendera untukmu dari belakang. Profesor Ding, maka Anda harus menyiapkan bendera yang super besar agar terlihat megah saat Anda mengibarkannya. Saat Liao selesai berbicara, keduanya saling tersenyum. Burung kecil. Pada saat ini, seorang gadis kecil gemuk yang mengenakan rok merah muda, memperlihatkan dua betis gemuk, setelah menyadari tubuh prostetik roh yang dikendalikan oleh Wei Qingqing, matanya yang besar dan gemuk tiba-tiba bersinar saat dia menangis dengan suara yang tidak jelas. Melepaskan diri dari tangan ibunya, dia dengan kikuk berlari menuju Wei Qingqing. Wei Qingqing melebarkan sayapnya dan menari mengelilingi gadis kecil itu sebelum akhirnya hinggap di bahu gadis kecil itu. Burung kecil, saya Dudu, siapa namamu? Mengedipkan matanya yang besar, gadis kecil itu dengan naif bertanya. Halo Dudu, saya Qingqing. Wei Qingqing berkata dengan lembut. Wow, burung yang bisa berbicara. Luar biasa. Dudu menggembungkan pipinya, seolah ada dua buah apel yang dimasukkan ke kedua sisi mulutnya. Menatap dengan mata terbuka lebar, dia dengan hati-hati meletakkan Wei Qingqing di telapak tangannya dan dengan lembut berkata, Qingqing, kamu sangat cantik dan suaramu juga sangat menyenangkan, bisakah kita berteman? Ya, kami bisa. Qingqing juga sangat senang memiliki adik perempuan yang lucu seperti Dudu. Mulai sekarang, kami berteman baik. Wei Qingqing berkata sambil tertawa. Luar biasa, ibu, lihat. Aku mendapat teman, itu burung yang bisa bicara. Dudu, bersama burung biru kecil, berlari ke arah ibunya dengan penuh semangat. Wei Qingqing memperlihatkan ekspresi sangat puas di mata kristalnya sambil berbaring dengan nyaman di lengan gadis kecil itu. Ding Yin memperhatikan punggung gadis kecil itu untuk waktu yang sangat lama. Meskipun dia tidak memiliki kelenjar air mata, Li Yao melihat mata kristal buatannya berkilau. Saya memiliki cucu perempuan kembar yang tahun ini berusia 4,5 tahun. Mereka sama tuanya dengan gadis kecil ini, dan senyuman mereka juga seperti gadis kecil ini. Mereka sangat lucu dan konyol. Ding Yin berkata dengan linglung. Tiba-tiba, dia mengganti topik pembicaraan, siswa Liao, sebelum kita berpisah, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Sejujurnya, di kereta kristal, saya tidak mau maju. Saya sama seperti Jiang Tao. Dalam hati, saya punya puluhan ribu alasan untuk mundur. Namun, pada akhirnya, aku tidak sama dengan Jiang Tao. Dia hanyalah seorang pelajar, seorang pemula tanpa nama. Bahkan jika dia menjelek-jelekkan kita, itu bukan masalah besar. Namun, aku berbeda. Aku dapat dianggap sebagai sarjana yang sedikit terkenal di komunitas pemurni, dan aku juga seorang tetua lembah dewa tersembunyi. Banyak sekali mata yang tertuju padaku. Saat aku melarikan diri alih-alih bertarung, itu akan berubah menjadi skandal besar, dan saya tidak tahu bagaimana saya akan menjadi orang yang jujur di masa depan. Itulah sebabnya, meskipun saya tidak begitu ingin untuk maju, saya masih dengan paksa mengumpulkan keberanian saya dan maju, hanya untuk berubah menjadi seorang kultivator spektral pada akhirnya.
Sejak kematianku, aku juga seperti Jiang Tao. Berkali-kali, aku menanyakan satu pertanyaan pada diriku sendiri, apakah itu sepadan? Apakah pantas mengorbankan diriku demi beberapa ribu warga biasa yang bahkan tidak kukenal? Apakah pantas bagiku untuk membakar hidupku, menghancurkan semangatku, dan selamanya tinggal di dalam kotak logam ini? Apakah itu layak untuk dilakukan? Saya tidak bisa menjadi suami, ayah, dan kakek biasa. Sampai saat ini, pertanyaan ini selalu melekat di benak saya dan belum terjawab. Namun, setelah aku melihat senyum manis di wajah Dudu, aku menemukan jawabannya. Itu sangat berharga, itu sangat berharga. Jika suatu saat, cucu kembar saya menghadapi bahaya serupa, saya yakin akan ada orang seperti saya yang akan maju untuk melindungi mereka, agar senyum riang tetap terpampang di wajah mereka dan mereka bisa hidup bahagia. Saya sangat yakin akan hal ini. Kereta kristal perlahan-lahan mulai bergerak, dan segera, ia meninggalkan tenda-tenda hijau tentara yang tak ada habisnya, menggantikan pemandangan dengan gurun terpencil yang sepertinya tidak ada habisnya. Kali ini, di kereta, satu kompartemen telah dialokasikan untuk Li Yao sesuai dengan standar prajurit penyandang cacat Federasi kelas 1. Li Yao tidak menolak. Dia sangat perlu menyendiri agar bisa tenggelam dengan nyaman ke kedalaman bidang sarafnya dan mengasimilasi bagian ingatan Ouyesi. Dia tidak sabar untuk mengetahui apakah ada perubahan luar biasa dalam kemampuannya mengasimilasi fragmen memori setelah dia membangkitkan akar spiritualnya dan maju menjadi seorang kultivator. Mengunci pintu, Li Yao berbaring di tempat tidur sambil bernapas dengan teratur. Kesenjangan antara setiap napas semakin lama semakin panjang, dan tak lama kemudian, jiwanya tenggelam ke dalam bidang sarafnya di mana pohon kenangan yang berkilauan tumbuh perlahan. Benar saja, ada beberapa perubahan. Jiwa Li Yao bergetar karena takjub. Di bagian tengah pohon kenangan, yang dulunya gelap gulita, beberapa lusin, daun, mulai menyala satu persatu dan berubah menjadi pecahan ingatan yang bisa diasimilasi. Sesuai dengan kecepatan asimilasi langkah demi langkah sebelumnya, dia masih jauh dari menerangi bagian memori bagian ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa seiring dengan kemajuannya menjadi seorang kultivator, jumlah ingatan yang dapat diasimilasi akan tiba-tiba meningkat. Setelah mempelajarinya dengan cermat selama beberapa waktu, Li Yao menemukan bahwa kenangan yang baru menyala itu berasal dari hari-hari ketika Ouyesi adalah murid tahap penyempurnaan. Apakah pencahayaan bagian memori bergantung pada kekuatanku? Setelah saya menjadi seorang kultivator tahap penyempurnaan, apakah saya memiliki kualifikasi untuk mengasimilasi ingatan Ouyesi sebagai seorang kultivator tahap penyempurnaan? Jika demikian, setelah saya maju ke tahap fondasi bangunan, akankah saya dapat menggunakan ingatan Ouyesi dari hari-hari ketika dia adalah seorang penggarap panggung fondasi bangunan? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab secara perlahan seiring berjalannya waktu. Untuk saat ini, Li Yao mengesampingkannya. Dengan tatapan berbinar, dia mencari-cari bagian ingatan yang baru menyala, dan tak lama kemudian, dia bisa menemukan ingatan tentang hari yang selalu dia impikan siang dan malam. Ingatan itu berasal dari hari ketiga setelah Ouyesi menjadi seorang kultivator. Tetua klan 100 Peleburan telah membawa para pendatang baru ke lantai pertama, Menara Pemurnian Surgawi, klan 100 Peleburan. Menara Pemurnian Surgawi adalah salah satu area terlarang terpenting dari ratusan klan Peleburan dan juga dikenal sebagai Aula Kitab Suci di Sekte Budidaya Biasa. Menara Pemurnian Surgawi memiliki total 9 lantai, masing-masing lantai memiliki banyak latihan dan teknik yang menakjubkan, dan terlebih lagi, menara ini bahkan memiliki sejumlah besar buku dan catatan pemurnian yang seluas lautan. Li Yao menangis riang sebelum jiwanya berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki bagian ingatan, mendapati dirinya berada di tengah-tengah sekelompok kultivator tingkat rendah yang baru maju yang mengikuti tetua 100 klan Peleburan dan tiba di lantai pertama surgawi yang misterius. Menara Pemurnian. Berderak, pintu raksasa Menara Pemurnian Surgawi perlahan-lahan terbuka, memperlihatkan ruang sempit dengan radius belasan meter di hadapan para penggarap tingkat lanjut. Namun saat Li Yao melangkah masuk, kabut abu-abu terang muncul di sekelilingnya dan memisahkannya dari yang lain. Jagoan. Beberapa lusin rak buku berdebu secara mengejutkan meluncur dari kabut kelabu dan mengelilingi Li Yao. Setiap rak buku ditumpuk dengan teknik budidaya tingkat rendah yang telah dikumpulkan selama ribuan tahun oleh ratusan klan Peleburan. Latihan pemurnian tubuh paling canggih, yang digunakan untuk membantu kultivator tingkat rendah melunakkan jiwa dan tubuh mereka. Yang digunakan untuk menguasai api energi spiritual dan membantu pembudidaya tingkat rendah mengendalikan api untuk mencium harta surga dan bumi. Yang dimaksudkan agar pemurni menguasai dasar-dasarnya dan memiliki cetak biru 13 pedang terbang kuno yang digambar selain prinsip dan metode pemurnian. Itu berasal dari teknik pencopetan tangan ilusi dan terutama digunakan untuk melatih kelenturan jari dan meningkatkan kecepatan tangan. Setiap teknik dasar kultivasi membuat sepasang mata Li Yao menjadi merah, napasnya menjadi tidak teratur, dan jantungnya berdebar kencang seperti genderang. Dari rak buku, dia mengeluarkannya dan meledakkannya dengan ringan, menghilangkan debu yang menumpuk di atasnya. Kemudian, dengan kepala terkubur di dalam buku, dia menarik napas panjang dan dalam. Buku kuno itu memiliki aroma kayu cendana yang samar, yang membuatnya merasa rileks dan bahagia, itu sangat nyaman. Dengan kejam mencubit pahanya, Li Yao memfokuskan pikirannya saat dia mulai membaca dengan penuh semangat. Dia memanjakan dirinya di Menara Pemurnian Surgawi selama 3 hari 3 malam penuh.
Selain makan dan kebutuhan tubuh biasa, setiap menit dan detiknya, dia mengasimilasi ingatan Ouyesi. Ketika dia akhirnya, tanpa pemahaman lengkap, mengukir, dan selusin latihan dasar serta catatan 100 klan peleburan lainnya di benaknya, kereta kristal secara bertahap mulai melambat. Sebuah kota terpencil, primitif, megah, dan luas muncul di Cakrawala. Bapak dan Ibu sekalian, 15 menit lagi kereta akan sampai di tempat tujuan, Wild Wafes City. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami selama perjalanan. Selamat tinggal dan semoga pengalaman menginap Anda menyenangkan. Suara wanita yang lembut terdengar di setiap pelatih. Saya akhirnya mencapai lembaga perang terpencil. Saya tidak pernah bermimpi bahwa banyak hal akan terjadi dalam perjalanan, dan saya juga tidak pernah bermimpi bahwa saya akan menjadi seorang kultivator bahkan sebelum masuk universitas. Dunia ini luas, dan jalanku masih panjang di depanku. Iblis tahu hal-hal indah apa yang menungguku. Liao sedikit tersenyum sambil membawa pedang sayap hitam dan batu bintang gelap dan keluar dari kereta dengan langkah besar. Babak 127, gelombang liar di gurun. Kota ombak liar, 1. Untuk sebuah kota yang jaraknya ratusan ribu mil dari lautan manapun yang diberi nama, gelombang liar, rasanya sangat aneh. Namun, ketika penumpang turun dari kereta, sebuah lautan dengan ombak setinggi mungkin muncul di kejauhan di balik dinding kaca besar di pintu masuk. Tepatnya, itu adalah hamparan luas Wastelen, karena bebatuan tersebut telah terbawa oleh angin kencang selama ratusan juta tahun. Bebatuan tersebut menumpuk satu sama lain, menciptakan penampakan seperti gelombang demi gelombang. Dengan kata lain, bebatuan tersebut, setelah tersapu angin, telah mengeras dan berubah menjadi lautan batu. Lautan batu ini dicat dengan dua warna, hitam dan merah. Warna hitam adalah warna asli batu tersebut. Sedangkan warna merahnya karena telah diwarnai dengan darah tentara federasi, pembudidaya, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Darah manusia dan binatang iblis telah meresap begitu dalam ke dalam bebatuan sehingga bahkan jika batu tersebut hancur berkeping-keping, seseorang masih dapat menemukan potongan-potongan merah di tengah-tengah warna hitam. Wild Wafes City jauh berbeda dari kota-kota lain di Demon Beast Wastelen. Di sekitar Wild Wafes City, tidak ada kamp militer atau tembok tinggi yang melindungi kota. Manusia yang tinggal di sini tidak memerlukan tembok kota sama sekali karena, untuk waktu yang sangat lama, binatang iblis tidak berani menyerang kota ini. Sebaliknya, mereka yang paling perlu dilindungi oleh tembok kokoh adalah musuh dari Wild Wafes City, bahkan jika mereka memiliki perlindungan ini, itu hanya akan memberi mereka waktu beberapa detik, itu saja. Karena tidak ada siapapun atau apapun yang bisa menghalangi penduduk Wild Wafes City. Entah itu tembok pembatas apapun atau taring dan armor binatang iblis, tidak akan ada efeknya, tidak ada sama sekali. Inilah tepatnya kota gelombang liar, tempat di mana lembaga perang terpencil berada, surga bagi para pria berdarah panas. Liao memandang lama sekali sambil berdiri di balik layar kaca besar di pintu masuk. Jantungnya berfluktuasi naik turun seperti lautan batu yang tercipta oleh angin di Wastelen. Di belakangnya ada beberapa ratus anak laki-laki dan perempuan. Mereka adalah sekelompok remaja berdarah panas yang baru saja turun dari kereta yang berbeda dan semuanya merupakan siswa baru dari Grand Desolate War Institution. Mereka tersenyum satu sama lain sebelum mengkonfirmasi identitas masing-masing dengan cepat. Semua orang tanpa sadar mengangkat dada mereka, seolah-olah mereka semua adalah kelompok yang tidak dapat dipisahkan mulai saat ini dan seterusnya. Semua pemuda dan pemudi yang bersemangat dengan cepat menjadi akrab satu sama lain, dan tak lama kemudian, mereka berangkat sambil bertepuk tangan di pintu masuk. Saudaraku, saya dari Chaos Edge Hall, kamu berasal dari serikat mahasiswa mana? Hahaha, aku juga dari Chaos Edge Hall. Sepertinya kita adalah keluarga. Beberapa saat yang lalu, melihat lengan tebalmu, kupikir kamu dari Iron Fist Club. Kamu lihat gadis di sana yang dipenuhi banyak tato dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia pastinya anggota Glip Devils, tidak bagus, dia mendengar kita. Di satu sisi, Li Yao mendengarkan percakapan para siswa, sementara di sisi lain, dia memikirkan informasi yang baru saja dia pelajari dari pemandu mahasiswa baru. Sebelum lembaga perang terpencil besar muncul, lembaga ini dulunya adalah sebuah platform di gurun binatang buas iblis di mana semua jenis prajurit dapat bertukar teknik bela diri, sehingga lembaga perang terpencil besar agak bebas, peraturannya longgar, dan mempromosikan sebuah otonomi siswa. Bukan profesor yang mengendalikan berbagai departemen, melainkan mahasiswa. Perkumpulan mahasiswa setiap departemen memiliki pemerintahan sendiri, dan para profesor hanya ada di sana untuk membimbing mereka. Selama mahasiswa tidak melampaui batasnya, maka secara umum mereka tidak akan mengganggu jalannya serikat mahasiswa. Iron Fist Club, Chaos Edge Hall, Glip Devils, dan Lancets adalah 4 serikat mahasiswa terkuat yang didirikan di Grand Desolate War Institution. Klub Tinju Besi adalah perkumpulan mahasiswa yang terdiri dari para praktisi tubuh. Mereka semua meremehkan penggunaan senjata apapun. Siswa manapun yang yakin bahwa tubuh mereka adalah perlengkapan sihir terkuat akan bergabung dengan klub tangan besi. Para anggota klub tinju besi terus-menerus menyerang hingga batas tubuh mereka, mengubah daging dan darah mereka menjadi mesin pembunuh yang mampu menaklukkan segalanya. Chaos Edge Hall adalah perkumpulan mahasiswa yang terdiri dari para pembudidaya pedang. Para siswa yang bergabung dengan Chaos Edge Hall memiliki keterampilan luar biasa dalam penggunaan senjata dingin, dan impian mereka adalah menjadi pedang abadi kelas 1.
Sebaliknya, The Lancets adalah organisasi mahasiswa dari Departemen Medis. Pada awalnya, Liao tidak mengerti mengapa ada departemen medis di lembaga perang terpencil, terutama yang tingkatannya sangat tinggi hingga setara dengan sekolah kedokteran ibu kota Empyrean dalam bidang bedah, perawatan darurat, dan sebagainya, dan bidang lainnya. Hanya setelah penjelasan yang cermat dari manual mahasiswa baru-barulah dia mulai mengerti. Grand Desolate War Institution adalah sekolah tempur yang mengkhususkan diri dalam membina prajurit yang bersemangat bertarung dan merupakan universitas yang mendorong siswanya untuk bertarung. Para siswa pasti akan mengalami berbagai macam luka saat bertarung, dan tidak aneh jika mereka terluka sampai pada titik di mana nyawa mereka tergantung pada seutas benang, entah itu anggota klub tangan besi, atau Chaos Edge Hall, semuanya adalah sekelompok orang gila yang tidak takut mati. Bahkan jika mereka menghadapi binatang iblis yang 10 kali lebih kuat dari mereka, mereka masih akan langsung menyerangnya tanpa mengedipkan mata. Dalam keadaan ini, sebuah departemen medis muncul di lembaga perang terpencil yang berspesialisasi dalam perawatan trauma dan bertanggung jawab atas perawatan darurat di lapangan. Selama beberapa ratus tahun, tingkat departemen medis terus meningkat, sedemikian rupa sehingga banyak pasien yang menderita luka serius di medan perang yang tidak dapat disembuhkan oleh Fakultas Kedokteran Empyrean Capital akan dikirim untuk perawatan ke rumah sakit bedah dan ortopedi yang berafiliasi dengan Departemen Medis Lembaga Perang Agung Terpencil. Para dokter dari Departemen Medis Lembaga Perang Terpencil mengkhususkan diri dalam penggunaan sejenis pisau bedah yang setipis dan serupa daun willow untuk melakukan operasi paling canggih. Seiring waktu, lancet telah menjadi sinonim untuk para dokter di Wastelen. Adapun iblis glib, keberadaan mereka bahkan lebih mengejutkan daripada lancet bagi Liao. Yang mengejutkannya, itu adalah organisasi mahasiswa Departemen Seni. Tidak peduli bagaimana Liao memutar otaknya, dia tidak dapat memahami mengapa lembaga perang terpencil memiliki Departemen Seni, terutama yang begitu kuat hingga meninggalkan Departemen Pemurnian kesayangannya jauh di belakang. Panduan mahasiswa baru, sekali lagi, memecahkan misteri. Di dunia kultivasi, ada kemampuan yang sangat misterius yang disebut teknik tato roh. Dengan menggunakan teknik ini, seseorang dapat menggambar ratusan ribu pola yang dilengkapi dengan mesin terbang roh di seluruh tubuh mereka. Tanpa harus berkultivasi, mereka akan memiliki kekuatan yang kuat. Para kultivator yang telah menguasai kemampuan semacam ini dihormati sebagai seniman tato roh. Mari kita ambil contoh yang paling umum, jika seorang seniman tato roh telah menggambar nyala api yang berisi mesin terbang tipe api yang kompleks di tangan seorang penggarap, maka ketika penggarap itu meninju dengan tinju itu, dia dapat secara spontan memobilisasi energi spiritual api dan meledakkannya. Dia tidak perlu membentuk segel apapun, melantunkan mantra apapun, atau kondisi pemicu lainnya. Ini hanyalah penggunaan tato roh yang paling umum dan paling rendah. Seorang seniman master tato roh sejati dapat dengan luar biasa menggambar lebih dari 100 mesin terbang roh dalam sebuah tato kecil yang tidak lebih besar dari 1 inci persegi. Terlebih lagi, ia akan menyatu sepenuhnya dengan pembuluh darah, menyatukan tato dengan penggunanya dengan sempurna. Anda dapat membayangkan bahwa seniman tato roh hanyalah pendukung terkuat dari para praktisi tubuh. Seorang praktisi tubuh yang memiliki tato roh di sekujur tubuhnya benar-benar merupakan keberadaan yang menakutkan di medan perang. Tidak ada yang tahu kemampuan menakutkan apa yang akan dia miliki setelah tato itu menyatu dengan tubuhnya. Misalnya, petugas bermata merah yang ditemui Liao di kereta kristal hanyalah seorang penggarap tahap dasar bangunan tingkat 1. Sebenarnya, mustahil baginya untuk terbang setinggi ratusan meter ke udara dalam sekejap mata. Namun, sayap cahaya yang ditato di punggungnya oleh seniman tato roh telah memungkinkan dia untuk menarik kekuatan hidupnya secara berlebihan dan menstimulasi semua energi spiritual yang tersimpan di sayap cahaya pada saat-saat terakhir hidupnya, memungkinkan dia untuk terbang ke awan dan meluncurkan serangan yang sangat indah. Departemen Seni Lembaga Perang Terpencil adalah tempat yang didedikasikan untuk membina seniman tato roh. Di seluruh federasi, itu adalah departemen unik yang dapat bersaing dengan departemen serupa di Akademi Sky Fantasia. Klub tinju besi, aula tepi kekacauan, lancet, iblis mesin terbang. Ini adalah 4 perkumpulan mahasiswa yang menjadi tulang punggung lembaga perang terpencil besar. 80% dana dan sumber daya pendidikan universitas mengalir ke 4 perkumpulan mahasiswa ini, dan mereka diprioritaskan kepada profesor, pengadilan, dan peralatan terbaik universitas. Adapun sisa 20% yang sedikit, diserahkan kepada departemen lain untuk bersaing. Sebagian besar kaum radikal bahkan percaya bahwa lembaga perang terpencil ditempatkan terakhir di antara 9 universitas elit, karena mereka diseret oleh selusin departemen biasa lainnya, percaya bahwa mereka mungkin juga sepenuhnya memotong departemen biasa ini dan hanya mempertahankannya. Klub tinju besi, Chaos Edge Hall, Lancets, dan setan mesin terbang. Mungkin peringkat mereka bisa sedikit lebih tinggi. Pertama-tama, saya perlu membawa departemen pemurnian ke tingkat yang sama dengan 4 departemen utama, pikir Liao. Saat ini, suara langkah kaki ringan terdengar dari belakangnya. Seorang anak laki-laki dengan rambut pendek yang panjangnya tidak lebih dari 1 inci bertanya dengan kagum. Fluktuasi energi spiritual Anda sangat kuat. Anda tidak akan, kebetulan telah membangkitkan akar spiritual Anda dan menjadi seorang kultivator, bukan? Wow, saat dia mengatakan ini, semua mahasiswa baru datang dan memandang Liao dengan rasa ingin tahu. Semua orang telah lama mendengar bahwa 9 universitas elit adalah tempat para naga tersembunyi dan harimau berjongkok dan tempat berkumpulnya para jenius yang tak terhitung banyaknya.
Mereka tidak menyangka akan melihat bakat luar biasa di kehidupan nyata bahkan sebelum mereka memasuki kampus. Liao merasa sedikit malu dengan tatapan panas dan berapi-api dari semua orang saat dia mengangguk. Ya, tapi aku baru saja membangunkannya, jadi levelku sangat rendah. Aku hanya berada di level 1 tahap penyempurnaan, itu saja, semua. Baru saja bangun. Tubuh dengan rambut pendek merenung sejenak, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Alisnya mulai berkedut saat dia berteriak, kamu bukanlah monster itu, yang telah membangkitkan akar spiritualnya di atas panggung dan kemudian mengalahkan seorang kultivator tahap penyempurnaan tingkat 3 sampai pada titik di mana dia begitu sengsara sehingga seseorang tidak dapat menanggungnya. Lihatlah dia. Liao terkejut sesaat. Dia tidak menyangka masalah ini sudah menyebar begitu luas. Jadi, semua mahasiswa baru menjadi gila. Sebuah kontes antar kultivator akan memicu fluktuasi energi spiritual yang tidak dapat dirasakan oleh orang biasa, namun karena Spiritual Root Development Quotient kecerdasan perkembangan akar spiritual, mahasiswa baru ini melebihi 80%, mereka secara alami dapat merasakannya. Jadi semua orang tahu bahwa di stasiun sementara, telah terjadi perkelahian kecil antara dua petani. Namun saat itu sebagian besar masyarakat sedang diperiksa sehingga mereka juga belum mengetahui detail pastinya. Mereka hanya tahu bahwa seorang kultivator yang baru saja terbangun telah mengalahkan seorang kultivator tahap penyempurnaan tingkat 3 menjadi seekor babi, atau mungkin kepala babi yang diasinkan tanpa tulang. Di kereta, semua orang terus-menerus berdiskusi bahwa kultivator tahap penyempurnaan tingkat 1 terlalu ganas dan bertanya-tanya hanya Tuhan yang tahu dari mana monster ini muncul. Tapi bagaimana mereka bisa berharap bahwa dia akan menjadi teman sekelas mereka, dan terlebih lagi seorang mahasiswa baru yang baru saja akan memasuki lembaga perang terpencil. Pada saat ini, setiap orang memiliki pandangan berbeda di mata mereka ketika menatap Liao, tatapan mereka dipenuhi rasa iri, pemujaan, fanatisme, dan ketakutan. Lembaga perang terpencil layak menjadi lembaga tempur terbaik di federasi. Bahkan orang yang begitu kejam telah memilih lembaga perang terpencil. Aku pasti tidak salah mendaftar di universitas. Ah, tekanannya terlalu besar. Di masa depan, kita akan belajar bersama dengan siswa yang begitu galak. Bagaimana kita bisa membandingkannya dengan monster seperti itu? Rekan mahasiswa, kamu terlalu banyak berpikir. Orang galak seperti dia, pastinya, akan dibimbing secara pribadi oleh profesor itu sendiri, sedangkan mahasiswa baru seperti kami hanya akan mendapatkan dosen. Kami tidak punya apa-apa untuk dibandingkan. Petik 2. Adakah yang tahu apakah dia sebenarnya adalah seorang praktisi tubuh atau seorang kultivator pedang? Wajah anak laki-laki berambut pendek itu penuh dengan pemujaan saat dia berkata dengan semangat, rekan siswa, jika aku bisa belajar bersama denganmu, maka itu akan menjadi kehormatan terbesarku. Bisakah kamu memberitahuku, apakah kamu berasal dari klub tangan besi atau klub tinju besi? Aula tepi kekacauan. Begitu kalimat ini keluar dari mulutnya, mayoritas siswa dibagi menjadi dua kelompok dengan tetap menjaga ketenangannya. Sebagian besar siswa di sisi kiri memiliki kulit mengkilat yang memantulkan kilap seperti logam. Terlebih lagi, setiap sendinya anehnya besar, kepalan tangan mereka rata, dan ketika mereka mengepalkan tangan, kepalan tangan mereka seperti palu perang yang telah berulang kali ditempa. Sedangkan sebagian besar siswa di sebelah kanan memiliki mata yang tajam seperti pisau, tangan mereka kapalan, bahkan banyak siswa yang sidik jarinya dipoles seluruhnya, dan senjata dengan panjang yang berbeda-beda digantung di pinggang. Mereka masing-masing adalah anggota Iron Fist Club dan Chaos Edge Hall. Babak 128, tepi kekacauan dan tangan besi. Grand Desolate War Institution, yang berakar di Demon Beast Wastelen, adalah universitas yang selalu menganjurkan pertempuran dan kompetisi. Sebagai dua serikat mahasiswa terkuat dari Grand Desolate War Institution, Iron Fist Club dan Chaos Edge Hall telah berjuang untuk berbagai sumber daya, dan selama 1 abad terakhir, telah menjadi musuh bebuyutan yang akan saling bertentangan satu sama lain. Seringkali, Iron Fist Club sedikit menekan Chaos Edge Hall, dengan pengecualian beberapa dekade yang lalu ketika Vian Glad Peng Hai menjadi presiden Chaos Edge Hall, atau bisa juga dikatakan, ketika dia adalah presiden Serikat Mahasiswa Penanam Pedang. Selama 2 tahun itu, Chaos Edge Hall tiba-tiba menjadi terkenal. Namun, setelah Vian Glad Peng Hao lulus, Chaos Edge Hall secara bertahap menjadi putus asa. Terutama dalam beberapa tahun terakhir ketika, Ding Lingdang, naga ganas berwujud manusia ini, tiba-tiba muncul dan menjadi presiden Iron Fist Club, Chaos Edge Hall telah diredam menjadi pai daging. Mereka entah bagaimana mempertahankan keberadaan mereka yang agak lemah sambil menunggu Ding Lingdang lulus. Tentu saja, Chaos Edge Hall berharap mereka bisa kembali. Jika Liao mengambil jalan sebagai seorang kultivator pedang, maka Chaos Edge Hall kemungkinan besar akan bangkit kembali, dan mungkin era Vian Glad Peng Hai yang cemerlang dan makmur akan muncul kembali. Dan jika Liao adalah seorang praktisi tubuh, maka sudah jelas bahwa selama beberapa tahun ke depan, Chaos Edge Hall mungkin hanya bisa mengikuti di belakang Iron Fist Club dan mengambil apapun yang tertinggal. Oleh karena itu, semua siswa sangat gugup karena mata mereka terpaku sepenuhnya pada mulut Liao, menahan napas, menunggu dia menjawab. Liao menggaruk kepalanya karena malu, maaf, hadirin sekalian, saya bukan anggota Iron Fist Club atau anggota Chaos Edge Hall. Saya anggota Starfire Union. Starfire Union, apa itu? Banyak mahasiswa baru yang mengedipkan mata, untuk waktu yang lama, mereka tidak bereaksi.
Orang galak seperti itu sebenarnya bukan anggota Iron Fist Club dan Chaos Age Hall. Starfire Union terdengar sangat mendominasi. Apakah itu departemen tersembunyi di Grand Desolate War Institution yang berspesialisasi dalam merekrut orang-orang super galak seperti dia? Departemen tersembunyi apa? Apa kamu pikir kamu sedang membaca novel? Bagaimana bisa ada hal semacam itu? Beberapa mahasiswa baru membuka manual mahasiswa baru pada prosesor kristal mereka dan mencari dengan cermat. Sesaat kemudian, mereka menunjukkan ekspresi sangat kecewa, seolah-olah mantra membatu telah dilemparkan ke tubuh mereka. Ada apa? Starfire Union berada di departemen mana? Seorang siswa yang berdiri di dekatnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu, Departemen Pemurnian. Departemen Pemurnian yang disebut sebagai departemen terburuk di lembaga perang terpencil. Semua orang tercengang. Li Yao, yang sudah membawa batu bintang gelap dan pedang sayap hitam di bahunya, berjalan keluar dari stasiun kereta tanpa menunggu mereka bertanya lagi, meninggalkan punggung yang tinggi dan penuh teka-teki untuk semua orang. Anak laki-laki berambut pendek itu menepuk pundak mahasiswa baru yang bodoh seperti ayam kayu dan berkata sambil menghela nafas. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Bagaimana kita bisa tahu apa yang ada di dalam kepala siswa yang memiliki nilai A? Di alun-alun kecil di luar stasiun kereta, suasananya sangat dingin dan menyesakan. Selusin kelompok orang, seperti tentara, berdiri dengan tertib, membentuk selusin formasi jarak dekat. Di mana, di tengah setiap formasi close order, sebuah spanduk besar berkibar. Mereka semua datang ke sini untuk menyambut mahasiswa baru ke dalam serikat mahasiswa masing-masing. Di depan, ada sekelompok lebih dari 100 siswa yang rata-rata tinggi badannya sekitar 2 meter, dengan kulit yang memancarkan kilap seperti logam dan mata yang dipenuhi dengan kekuatan yang memancar, seperti bintang berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh bagian atas mereka hampir telanjang, sehingga memperlihatkan otot-otot mereka yang seperti batu. Kebanyakan dari mereka mengenakan satu set baju besi tebal, yang sebagian besar dipenuhi noda darah, ditenun dari kulit binatang. Mereka tampak seperti orang barbar yang memakan daging mentah dan meminum darah hewan. Di tengah kelompok orang barbar ini, sebuah spanduk besar, yang tiang benderanya tampak terbuat dari tulang punggung binatang iblis raksasa sepanjang belasan meter, dikibarkan. Di atas bendera ini terlukis sebuah tangan besi besar yang menghancurkan tengkorak binatang iblis ganas hingga berkeping-keping. Gambar itu tampak dilebih-lebihkan dan digambar dengan coretan kasar, tampaknya seolah-olah seorang prajurit yang kasar dan gagah berani telah dengan sewenang-wenang melukisnya dengan tangannya, namun lukisan itu dipenuhi dengan keagungan yang sepertinya membuat darah semua orang mendidih dan bahkan membuat tangan para penonton berkobar. Ini adalah bendera pertempuran Iron Fist Club. Raksasa tegap dan botak yang tingginya melebihi 2,3 meter berdiri tegak di bawah bendera pertempuran. Bahkan di tengah sekelompok pria kekar dan berotot, dia bisa disebut burung bangau yang berdiri di antara ayam. Seolah-olah seekor mamut ganas tiba-tiba muncul di tengah-tengah sekelompok badak lapis baja. Raksasa itu memiliki tato tangan besi yang terukir di kepalanya yang botak, dan tato itu persis sama dengan gambar di bendera perang. Meskipun seluruh tubuhnya ditutupi tato yang ganas dan suram, separuh tubuhnya ditutupi oleh pelindung kulit. Penampakannya sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat memberikan kesan seekor harimau ganas yang telah berkamuflase dengan sangat baik tertidur di hutan, membuatnya semakin menakutkan. Semua praktisi tubuh dari Departemen Tempur, berkumpul di bawah bendera tangan besi. Raksasa itu mengeluarkan teriakan mengerikan seperti guntur yang menyebar dari pusat formasi jarak dekat. Dia adalah Presiden Klub Tinju Besi, Hua Tianxiong, seorang ahli tahap penyempurnaan tingkat 11. Rumor mengatakan bahwa berdasarkan latihan kultivasi yang dia kembangkan, tato di bagian atas kepalanya dapat terpicu begitu kemarahannya memuncak, di kepalanya, membiarkan kekuatannya melonjak ke puncak tahap penyempurnaan tingkat 13 dan mempertahankannya selama belasan detik. Kekuatan menakutkan seperti itu adalah yang kedua setelah Presiden terakhir Klub Tinju Besi, Ding Lingdang. Jika kita mengikuti orang galak seperti itu, kita pasti bisa mendapatkan banyak sumber daya yang dialokasikan oleh sekolah. Ayo pergi. Mata selusin mahasiswa baru yang telah memilih, Departemen Praktisi Tubuh Departemen Tempur, bersinar dengan gembira saat mereka berlari di sepanjang jalan dan bergabung dengan barisan klub tangan besi. Pada saat yang sama, suara dingin yang sepertinya berasal dari ular berbisa juga terdengar di telinga mahasiswa baru. Semua mahasiswa baru yang telah memilih Departemen Penggarap Pedang, juga, berkumpul di bawah bendera perang Chaos Age Hall. Suara ini terdengar jauh berbeda dari raungan Hua Tianxiong yang menggemparkan bumi, itu seperti suara seorang raja yang sepertinya tidak bertahan terlalu lama dan seperti kilatan pisau tajam. Li Yao mengumpulkan seluruh perhatiannya saat panca inderanya, seperti air pasang, menyebar terbuka, dan baru pada saat itulah dia menemukan seorang pemuda biasa, yang memiliki kulit pucat dan sosok sedikit bungkuk, berdiri di tengah-tengah sekelompok 100 orang yang berada di sana, tepat di belakang Iron Fist Club. Ratusan orang ini mengenakan jubah abu-abu muda, dan mereka semua, di punggung, pinggang, atau di manset atau sepatu bot mereka, dimanapun seseorang bisa membawa senjata, membawa sesuatu yang mirip dengan tongkat yang terbungkus kain dan memancarkan aura dingin yang samar. Temperamen mereka juga sangat mirip dengan balutan kain ini, nampaknya sangat biasa-biasa saja, bahkan tidak mengungkapkan sedikit pun kemampuan mereka. Namun, hanya mata mereka yang sesekali tampak berkelap-kelip seperti bintang seperti ujung pisau tajam, membuat semua orang bergidik. Pemuda yang sedikit bungkuk ini membuat Li Yao merasa sangat kedinginan.
Hanya dengan sekali meliriknya dan Liao merasa seperti dia telah jatuh ke dalam gua es ketika dia merasakan sedikit sengatan datang dari sumsum tulangnya. Dia adalah Suge, presiden dari Chaos Edge Hall, seorang kultivator pedang tahap penyempurnaan tingkat 11. Dia akan menjadi bos kita selama beberapa tahun ke depan. Mari berperilaku rapi agar kita meninggalkan kesan yang baik padanya. Selusin mahasiswa baru yang telah memilih untuk menjadi kultivator pedang berjalan dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung saat mereka bergabung dengan barisan Chaos Edge Hall. Di belakang Iron Fist Club dan Chaos Edge Hall terdapat para Glyph Devils dan Lancets. Anggota Lancets adalah mahasiswa kedokteran, dan jas putih adalah seragam standar mereka. Namun, itu berbeda dari jas putih biasa, jas putih yang mereka kenakan memiliki sulaman kerangka berdarah jelas di atasnya. Di tengah angin kencang, rahang kerangka berdarah itu tampak menertawakan kematian. Para anggota Glyph Devils, sebaliknya, mengenakan jubah kedap udara yang hanya memperlihatkan wajah mereka, yang seluruhnya diukir dengan tato. Mereka seperti bunglon berwarna-warni yang menyembunyikan penampilan aslinya. Hanya beberapa lusin mahasiswa baru yang tersisa setelah Lancets dan Glyph Devils menerima mahasiswa baru mereka, yang sebagian besar terlihat jelek dan menjijikkan serta memiliki kekuatan yang menyedihkan. Mahasiswa baru ini adalah mereka yang telah memilih departemen biasa selain 4 departemen utama. Menyaksikan mahasiswa baru lainnya dengan gembira bergabung dengan 4 departemen utama satu persatu, mahasiswa baru dari departemen biasa ini menghela nafas. Mereka tidak punya niat untuk menyembunyikan rasa iri dan kecewa mereka. Berdiri di tengah-tengah kelompok ini, Liao memberikan kesan seperti seekor serigala suram, yang taringnya berlumuran darah, berdiri di tengah-tengah sekelompok anjing pug, itu tampak sangat menjijikkan. Saat ini, glabella Liao bergerak-gerak. Dia tiba-tiba merasa udara di depannya agak aneh. Sebuah pemikiran melintas di benak Liao ketika dia secara spontan mundur selangkah, dan pada saat yang sama, dia sedikit menekuk lututnya sementara energi spiritual melonjak ke kakinya sehingga setiap helai ototnya siap meledak kapan saja. Pada saat yang sama Liao mundur, dua sosok hitam dari dalam kelompok Iron Fist Club dan Chaos Edge Hall melesat keluar seperti kilat dan muncul di hadapan Liao. Mereka adalah raksasa botak, Hua Tianxiong, dan bocah bungkuk, Suge, keduanya ahli tahap penyempurnaan tingkat 11. Sepotong kejutan muncul di wajah keduanya pada saat bersamaan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa indera Liao akan begitu tajam hingga dia bisa memperkirakan kemunculan mereka sebelumnya. Bagus sekali, Anda, tentu saja, adalah seseorang yang menarik perhatian Profesor Ding. Raksasa botak, Hua Tianxiong, tertawa riang saat dia mengukur Liao dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan puas di matanya. Mengangguk-angguk, dia berkata, "Mahasiswa Liao, reputasimu telah menyebar ke seluruh kampus bahkan sebelum kamu tiba di universitas. Akan sangat disayangkan jika seseorang sepertimu, yang telah mengalahkan kultivator tahap penyempurnaan tingkat 3 tanpa senjata, tidak dikembangkan ke arah seorang praktisi tubuh. Anda selalu dipersilakan untuk melihat klub tinju besi. Saya dan Master Ding Lingdang akan selalu menunggu Anda setidaknya untuk melakukan transfer." Sebelum Liao sempat menjawab, si bungkuk Suge mencibir. Hua Tianxiong, bakat siswa Liao dalam memurnikan sudah jelas bagi semua orang. Jika dia bergabung dengan Iron Fist Hall Anda, bukankah itu akan sia-sia? Namun, saya berbeda. Saya tidak datang ke sini untuk meminta siswa Liao bergabung Chaos Edge Hall-ku. Aku hanya berharap siswa Liao akan mempertimbangkan pengembangan di kedua departemen. Dia bisa belajar menyempurnakan serta mengambil kursus seorang kultivator pedang pada saat yang sama, 2 gelar. Saat Suge melirik Liao, matanya berbinar seperti ular berbisa yang menemukan katak hijau kecil saat dia mengungkapkan niat sebenarnya. Tentu saja, jika siswa Liao bersedia mengambil jalan sebagai seorang kultivator pedang, maka kami akan tetap menyambut Anda. Saya tahu siswa Liao memiliki hubungan kakak adik dengan Vian Blade Peng Hai. Dan sebagai senior Peng Hai pernah menjadi presiden Chaos Edge Hall kami, maka ini bisa dianggap takdir. Mungkin suatu hari nanti, siswa Liao mungkin bisa menjadi presiden Chaos Edge Hall berikutnya dan memimpin Chaos Edge Hall kami untuk menghajar Iron Fist Club secara menyeluruh, berkembang biak, era cemerlang, Vian Blade Peng Hai. Liao tersenyum. Saya menghargai kebaikan kalian berdua. Mungkin di masa depan, saya akan mempertimbangkannya, tapi untuk saat ini, saya adalah anggota Starfy Reunion. Sorot matanya sangat tegas, tidak ada sedikit pun tanda yang menunjukkan bahwa dia telah terpengaruh oleh keduanya. Hua Tianxiong dan Suge saling melirik saat keduanya tersenyum pada saat bersamaan. Hua Tianxiong terus terang berkata, "Baiklah, kami tahu siswa Liao tidak akan mudah diyakinkan." Suge membuka mulutnya sambil berkata, "Namun, begitu kamu belajar di Departemen Pemurnian selama beberapa waktu, kamu kemudian akan menyadari perbedaan antara sumber daya yang dialokasikan ke departemen biasa dan sumber daya yang dialokasikan ke 4 departemen besar. Ini benar-benar berbeda, bakatmu akan sepenuhnya berbeda, terbuang di Departemen Pemurnian." Hua Tianxiong melanjutkan, "Pada saat itu, jika Anda berubah pikiran, silakan segera datang ke Iron Fist Club. Apapun kondisi Anda, kami akan menerima permohonan transfer Anda kapan saja. Hal yang sama berlaku untuk kita. Pintu Chaos Edge Hall kita selalu terbuka untuk siswa Liao. Tolong pergilah." Kedua ketua serikat mahasiswa menangkupkan tangan di atas dada sebelum kembali ke kelompok masing-masing. Chaos Edge Hall dan Iron Fist Club, seperti dua pasukan terlatih, diam-diam mundur dari lapangan luas.
Li Yao terus maju, mencari bendera Starfire Reunion. Bab 129, kita tidak ortodoks. Lapangan luas yang baru saja ramai dengan mahasiswa baru beberapa saat yang lalu, segera berubah menjadi sunyi, ketika mahasiswa baru terus berangkat bersama serikat mahasiswa masing-masing, meninggalkan Li Yao bersama 7-8 mahasiswa baru di belakang. Selain Li Yao, masing-masing dari mereka mengerutkan kening saat desahan putus asa keluar dari bibir mereka, mereka semua adalah mahasiswa baru di Departemen Pemurnian. Oh, di mana semua orang? Sekarang, hanya beberapa saudara kita yang berada dalam kesulitan yang tertinggal. Departemen Pemurnian layak disebut departemen terburuk dari lembaga perang Grand Desolate. Lihat, orang-orang yang seharusnya datang menjemput kita bahkan lebih lambat dari yang lain, dan bahkan sekarang, belum ada seorang pun yang muncul. Seorang anak laki-laki berkulit hitam kurus mengerucutkan bibirnya saat senyum pahit muncul di wajahnya. Namanya Huang Tong. Kepribadiannya yang ramah segera meredakan suasana, memungkinkan semua penderita untuk memperkenalkan diri. Ketika semua orang sudah memperkenalkan nama dan kampung halaman mereka satu sama lain, Li Yao akhirnya tidak tahan lagi dan menanyakan pertanyaan yang telah melekat di hatinya selama beberapa waktu. Saudara-saudara, mengapa semua orang begitu tertekan? Meskipun Departemen Pemurnian tidak terlalu bagus, pada akhirnya, departemen ini masih merupakan salah satu departemen dari 9 universitas elit dan tidak bisa lebih buruk dari perguruan tinggi lain. Setelah lulus, dijamin kita akan mendapat pekerjaan, lalu apa yang membuat kalian semua tertekan? Begitu dia mengatakan ini, semua orang saling memandang sebelum mereka semua memandang Li Yao dengan tatapan yang sangat aneh. Li Yao merasa merinding di sekujur tubuhnya karena tatapan mereka dan bertanya dengan heran, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Senyuman nakal muncul di wajah Huang Tong. Rekan siswa Li Yao, tampaknya ketika kamu mengisi formulir matrikulasi, kamu pasti tidak mendapat informasi lengkap tentang Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil. Li Yao mengerutkan kening. Memang benar, aku tidak memiliki pemahaman yang mendalam. Aku hanya tahu bahwa itu adalah salah satu departemen terburuk di 9 universitas elit, jadi bagaimana dengan itu? Paling-paling, tingkat universitas bisa sedikit rendah, tetapi selama kita berusaha keras, bukankah kita akan berhasil? Seperti kata pepatah lama, master mengajarkan keahlian, tetapi kesempurnaan keterampilan magang bergantung pada usahanya sendiri. Huang Tong menghela nafas panjang dan berkata, sekarang kami tahu bahwa kamu pastinya tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang sepertimu, yang menduduki peringkat teratas dalam ujian masuk perguruan tinggi di kotanya, rela masuk ke dalam rawa ini? Petik 2. Rawa, aku tidak mengerti. Baiklah, biar ku beritahu padamu, pelajar Li Yao. Masalah terbesar Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil bukanlah standar pengajarannya yang rendah, tapi ideologi pemurniannya berbeda dengan arus utama yang ada di komunitas pemurni saat ini. Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil menganut pandangan, non-arus utama. Jika kita menggunakan kata-kata dari era budidaya kuno 40 milenium yang lalu, maka di kalangan penyuling arus utama, Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil adalah sekolah yang tidak lazim. Tidak lazim? Apakah seserius itu? Li Yao terkejut. Huang Tong mengangguk dan berkata, ini bahkan lebih serius dari yang bisa kamu bayangkan. Ini berada pada tingkat yang bahkan bisa memicu perjuangan memperebutkan dao besar. Berjuang memperebutkan dao besar. Kerutan muncul di dahi Li Yao. Tampaknya kemungkinan besar itu benar, karena Ding Yin juga mengatakan hal yang sama. Dia mengingat konflik yang muncul antara Profesor Universitas Star Nebula dan Profesor Sekolah Militer Pertama Federasi dalam jarak jauh. Perdebatan mengenai sifat energi spiritual telah memicu perebutan dao besar, dan keduanya tidak jauh dari membawanya ke lapangan. Jika kerumunan besar dan banyak penonton tidak hadir pada saat itu, maka mereka mungkin benar-benar memperebutkannya dan bahkan mungkin mencoba untuk mengambil nyawa satu sama lain. Zheng Dongming juga menjelaskan kepada Li Yao bahwa penggarap adalah orang-orang yang mengejar kebenaran, dan bahwa setiap kultivator sangat keras kepala ketika menjunjung ideologi mereka sendiri. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator yang memiliki temperamen sedang, begitu dia terjerat dalam perjuangan memperebutkan dao besar, dia tidak akan menunjukkan pengekangan atau kompromi apapun. Entah musuh mempercayai kebenarannya, atau dia akan terus berjuang sampai salah satu dari mereka mati. Kebenaran adalah fondasi seorang kultivator, sedangkan perjuangan memperebutkan dao besar adalah perang terbesar bagi seorang kultivator. Itu bahkan lebih serius daripada perang melawan iblis, dan tidak ada ruang untuk kompromi. Apa perbedaan antara ideologi arus utama dan kebenaran yang diyakini oleh Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil? Bagaimana bisa mencapai tingkat yang bisa memicu perjuangan memperebutkan dao besar? Li Yao benar-benar kesulitan memahami hal ini. Huang Tong terbatuk kering dan menjelaskan. Yang disebut perjuangan para dao besar tepatnya adalah perselisihan antara elit dan akar rumput. Universitas Laut Dalam, sebagai perwakilan dari teori pemurnian arus utama, mengikuti garis elit. Mereka percaya bahwa semakin kompleks dan kompak struktur peralatan sihir, maka akan semakin kuat dan baik. Mengenai biaya produksi untuk menyempurnakan peralatan sihir semacam itu akan terlalu tinggi. Sifat kompleks dari strukturnya juga meningkatkan tingkat kegagalan. Sementara itu, persyaratan untuk melengkapi peralatan sihir tersebut menjadi semakin menuntut.
Masalah-masalah ini untuk teori pemurnian arus utama tampaknya kecil dan tidak signifikan. Sesuai dengan ideologi ini, titik penentu untuk memenangkan perang terletak pada para penggarap tingkat tinggi. Itu sebabnya mereka tidak ragu untuk menyempurnakan peralatan magis yang kuat dengan biaya tinggi untuk para ahli tahap formasi inti dan para iblis tua tahap jiwa baru lahir. Kebanyakan, mereka hanya akan menyempurnakan beberapa peralatan sihir biasa untuk digunakan oleh para penggarap tahap dasar bangunan. Sedangkan bagi para penggarap tahap penyempurnaan dan prajurit biasa, diyakini bahwa mereka tidak dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan, dan oleh karena itu upaya mereka tidak sepadan. Para penyuling bahkan tidak menaruh perhatian sedikit pun kepada mereka. Ini adalah pandangan umum komunitas penyulingan saat ini. Sebagian besar universitas dan sekte penyulingan juga berpikiran sama. Padahal, Departemen Pemurnian Institut kami mungkin satu-satunya pengecualian. Karena institut kami awalnya menjadi terkenal dari kalangan akar rumput, perhatian khusus diberikan pada kekuatan tempur para penggarap tingkat rendah dan prajurit biasa. Menurut ideologi akar rumput, titik penentu untuk memenangkan perang tidak terletak pada petani tingkat tinggi. Sebaliknya, lautan petani tingkat rendah dan tentara biasa adalah yang paling penting untuk memenangkan perang. Selama ratusan ribu penggarap tahap penyempurnaan dan tentara biasa dilengkapi dengan peralatan magis yang memadai, bahkan iblis tua tahap jiwa yang baru lahir juga bisa terlempar ke tanah di bawah serangan puluhan ribu penggarap tahap penyempurnaan, sama seperti banyak orang lainnya, semut menggigit gajah sampai mati. Dari sudut pandang ini, faktor penentu standar kualitas peralatan sihir jelas bukan kekuatannya. Bagi mereka, biaya produksi rendah, struktur sederhana, kinerja stabil, ketahanan, dan kemudahan perbaikan adalah faktor kunci dari peralatan ajaib. Alih-alih menggunakan harta surga dan bumi untuk bahan mentah, mereka menggunakan bahan biasa agar peralatan tersebut dapat diproduksi secara massal di jalur perakitan. Untuk peralatan sihir seperti itu, siapapun dapat menggunakannya, dan mereka yang dari sudut pandang ini percaya bahwa inilah yang merupakan peralatan sihir yang tidak diragukan lagi bagus. Anda tahu, ideologi pemurnian para elit dan akar rumput adalah dua kutub yang berlawanan. Ini adalah kasus paling umum dari perjuangan memperebutkan daos besar. Saat ini, para elit di komunitas penyuling adalah mereka yang mengikuti ideologi arus utama, 90% penyuling adalah milik elit, sedangkan kami, masyarakat akar rumput, dianggap sebagai orang barbar yang cuek. Peralatan magis yang dimurnikan oleh masyarakat akar rumput malah diejek, sampai-sampai mereka disebut bajak api dan bongkahan besi. Peralatan magis yang dimurnikan oleh akar rumput bahkan tidak dianggap sebagai peralatan magis yang sebenarnya. Orang yang bisa memikul akar rumput di pundaknya adalah kepala departemen di departemen kami, Profesor Mosuan. Dia hampir sendirian mengambil bendera seluruh faksi akar rumput dan menganut ideologi menyempurnakan peralatan sihir dengan harga rendah penggarap tingkat dan orang-orang biasa. Selama beberapa dekade terakhir, dia tidak pernah goyah dan itulah sebabnya dia juga mendapat julukan, orang gila, di komunitas penyulingan. Komunitas penyulingan arus utama sangat membenci siswa, Metmo. Setelah kami lulus, hampir tidak mungkin bagi kami untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di komunitas penyulingan arus utama. 500 sekte teratas di federasi bahkan menolak untuk melakukannya, merekrut lulusan Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil. Kita hanya bisa pergi ke beberapa sekte kecil atau menjadi tentara di pasukan akar rumput dan melakukan pekerjaan pemurnian paling dasar. Hal di atas justru merupakan perjuangan memperebutkan dao besar dalam komunitas penyulingan. Selama ada orang yang memahami hal ini lebih dalam, tak seorang pun akan mengajukan permohonan ke Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil. Contohnya aku. Bahkan dalam mimpiku, aku tidak pernah bermimpi mempelajari pemurnian. Pilihan pertamaku sebenarnya adalah jalur kultivator pedang Departemen Tempur. Namun, aku memilih untuk mematuhi alokasi, dan nilaiku adalah tidak cukup untuk menjadi kultivator pedang, saya dipindahkan ke Departemen Pemurnian. Aku tidak ingin ikut, tapi karena aku sudah mengulanginya selama 2 tahun, aku benar-benar tidak ingin mengulang untuk ketiga kalinya dan menjadi siswa kelas 15. Bukankah itu terlalu memalukan? Aku tidak punya alternatif selain mencubit hidungku dan datang ke sini. Pernyataan Huang Tong ini menarik simpati semua mahasiswa baru saat semua orang terlibat dalam diskusi yang meriah. Ayahkulah yang memaksaku untuk datang. Katanya, bagaimanapun juga, ini adalah salah satu dari 9 universitas elit dan masih sangat bergengsi. Siapa yang mau mempelajari beberapa teknik pemurnian akar rumput? Saya sudah memutuskan, jika ada kesempatan, saya akan pindah ke departemen lain. Apalagi 4 departemen besar, meskipun itu departemen biasa, akan tetap lebih baik daripada mengikuti Metmo. Sama di sini, saudaraku, mari bekerja keras bersama untuk berusaha agar bisa dipindahkan ke departemen lain secepat mungkin. Huang Tong mengira Liao mengkhawatirkan masa depannya ketika dia melihat Liao memikirkan sesuatu. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Rekan siswa Liao, apa yang kamu khawatirkan? Kamu begitu kuat sehingga klub tinju besi dan aula tepi kekacauan mengundangmu beberapa saat yang lalu. Kamu dapat mengubah departemenmu kapan saja kamu mau. Kamu tidak perlu khawatir dirimu sendiri dengan departemen pemurnian yang busuk." Liao berdiri diam untuk waktu yang lama sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Rekan siswa Huang Tong, terima kasih banyak atas penjelasan baikmu. Namun, aku tidak berniat mengubah departemenku.
Sebaliknya, setelah mendengarkan penjelasanmu, aku pikir Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil mungkin adalah pihak yang tepat. Pilihan bagi saya, ideologi pemurnian ini sangat cocok dengan saya. Setelah mendengar tanggapannya, semua orang tercengang. Mereka memandangnya seolah-olah sedang melihat sejenis monster. Huang Tong berkata dengan heran, apakah Anda sama dengan Matt Mo? Apakah Anda juga mendukung ideologi pemurnian akar rumput? Ya, Li Yao mengakui dengan jujur. Setelah mengasimilasi sebagian besar fragmen ingatan Ouyezi, sebagian besar pemahaman Li Yao tentang cabang pemurnian, disadari atau tidak, telah dinodai oleh gaya era kultivator kuno dari 40 milenium yang lalu. Selama era kultivator kuno, tidak ada peralatan magis yang begitu rumit seperti Tai Lightning Railgun, yang disempurnakan menggunakan beberapa ratus ribu komponen. Bahkan senjata mahakarya yang dapat membunuh monster tahap transformasi roh memiliki paling banyak beberapa ratus komponen. Oleh karena itu, Li Yao secara alami menganjurkan ideologi pemurnian yang sederhana dan lugas, dia agak menolak peralatan sihir yang rumit dan padat. Lebih penting, Li Yao samar-samar ingat bahwa dalam mimpi aneh di masa lampau di dunia sebelumnya yang dia tinggali, dulu ada dua negara adidaya yang memiliki dua konsep desain berbeda namun memproduksi senjata tirani yang serupa. Salah satunya adalah gaya Soviet, dan yang lainnya adalah gaya Jerman. Senjata gaya Jerman seperti perlengkapan sihir para elit. Senjata-senjata tersebut memiliki struktur yang kompleks dan kompak serta memiliki biaya produksi yang tinggi. Proses produksinya cukup rumit, belum lagi mereka memiliki persyaratan yang tinggi bagi penggunanya. Dan tentu saja, mereka sangat kuat. Padahal, senjata gaya Soviet seperti perlengkapan sihir akar rumput. Senjata-senjata tersebut dibuat khusus untuk serangan gelombang manusia. Mereka tidak memiliki persyaratan yang tinggi, dan strukturnya juga sederhana dan dapat diandalkan. Mereka memiliki biaya produksi yang rendah sehingga dapat diproduksi secara massal di bengkel yang paling sederhana. Mereka dibangun sedemikian rupa sehingga bahkan orang biasa yang tidak berpendidikan dan bahkan wanita pun dapat segera menggunakannya. Mengandalkan senjata Jerman yang kuat, negara adidaya sebelumnya pernah menaklukkan mana-mana dan menelan hampir separuh dunia yang beradab. Pada tingkat taktis, negara adidaya sebelumnya telah memperoleh kemenangan gemilang satu demi satu. Namun pada tingkat strategis, senjata gaya Soviet yang memiliki struktur umum, biaya produksi rendah, mudah dioperasikan, dan terus-menerus diproduksi secara terus-menerus dari pabrik sederhana, membentuk pasukan baja yang sangat besar. Lautan tentara yang kasar dan tidak beradab, yang hanya memiliki keberanian tetapi tidak memiliki pengalaman bertempur, setelah melengkapi senjata sederhana ini, secara paksa menekan senjata gaya Jerman dan elit di antara tentara elit, dan pada akhirnya, bahkan mendorong mereka kembali. Senjata Jerman yang sangat indah yang disebut sebagai karya seni semuanya hancur berkeping-keping. Tanah air Li Yao di dunia sebelumnya juga mengikuti gaya Soviet hingga batasnya. Senjata yang diproduksi memiliki biaya produksi yang rendah dan penampilan yang sangat jelek, senjata-senjata itu benar-benar sederhana. Namun, di medan perang, kekuatan tempur yang mereka keluarkan justru bisa disebut sesat. Bab 130, Proyek Kerangka Mistik. Li Yao dengan serius berkata sambil memikirkan hal ini. Iblis tahap jiwa yang baru lahir mungkin bisa memenangkan pertarungan atau bahkan pertarungan. Tetapi, hanya beberapa iblis tahap jiwa baru lahir yang tidak akan pernah bisa memenangkan perang secara meyakinkan. Federasi sama sekali tidak kekurangan iblis tahap jiwa baru lahir tipe pertempuran dan mereka juga tidak kekurangan senjata yang hebat, namun mengapa mereka tidak berani menyerang sektor iblis darah dan menghancurkan sarang klan iblis? Bukankah itu karena ada terlalu banyak binatang iblis tingkat rendah yang tinggal di sektor setan darah hingga mustahil bagi para iblis tahap jiwa baru lahir untuk menahan pengepungan mereka yang tidak pernah berakhir? Menurut pendapatku, daripada menghabiskan banyak sumber daya untuk menyempurnakan satu atau dua senjata karya besar bagi para iblis tahap jiwa baru lahir, akan lebih baik untuk menyempurnakan banyak peralatan sihir sederhana dan andal untuk prajurit biasa dan kultivator tingkat rendah. Waktu, pasukan yang terdiri dari ribuan tentara, bahkan mungkin 100 juta tentara, dapat menekan siapapun atau apapun yang menghalangi mereka. Raja Iblis atau Jenderal Iblis manapun akan dilempar ke dalam kubur mereka. Semuanya, tolong jangan berkecil hati. Jika kita bekerja sama, mungkin suatu hari nanti, kelompok akar rumput bisa menjadi arus utama dalam komunitas penyulingan. Kita bisa menjadi profesor yang sangat dihormati. Li Yao terkekeh sambil menunjuk ke Cakrawala dan berkata, lihat, anggota Starfire Union ada di sini. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Cakrawala saat sebuah pesawat ulang-alik bulat besar yang terbang di langit biru cerah muncul dalam pandangan mereka. Lambungnya yang hitam pekat menjulang tinggi serta dua stabilisator lebar dan datar yang terbuka di kedua sisinya membuatnya tampak seperti kura-kura besar dan jelek. Apakah itu mobil penyu? Bahkan Li Yao berdiri dengan linglung. Mobil penyu ini adalah pesawat ulang-alik besar yang diproduksi 2 abad lalu, dan sekte yang merancang model ini adalah sekte kecil yang tidak dikenal. Mereka belum pernah membuat pesawat ulang-alik terbang, apalagi pesawat ulang-alik terbang berskala besar yang bisa mengangkut lebih dari 100 penumpang. Karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan pada beberapa komponen yang paling krusial, maka pesawat ulang-alik yang keluar pada akhirnya terlihat sangat jelek, apalagi karena dua stabilisator di kedua sisinya yang ditambahkan untuk mengatasi masalah stabilitas, sangat mirip dengan 4 kaki kura-kura. Dilihat dari jauh, terlihat seperti kura-kura raksasa yang merayap di langit. Karena itu, pesawat ulang-alik tersebut diberi nama Turtle Car.
Mobil penyu, dalam sejarah angkutan terbang, adalah sebuah mobil klasik. Karena bentuknya yang sangat mengerikan, di banyak buku teks, itu menjadi contoh negatif. Liao telah melihatnya di banyak buku pelajaran dan majalah mobil klasik, namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat benda asli. Dia merasa itu, lebih buruk dari yang dia bayangkan. Mobil penyu ini memiliki sejarah hampir 200 tahun dan seolah-olah akan hancur sewaktu-waktu. Ketika ia terbang di atas kepala semua orang mendengar suara, derit-berderit, membuat semua orang merasa bahwa ia akan hancur menjadi komponen dasarnya dalam sekejap. Engah, Turtle Car mengeluarkan suara seperti kentut saat menyemburkan kabut putih dari bawah sebelum perlahan mendarat di tanah. Cangkang penyu, di kedua sisi mobil penyu terbuka saat seorang wanita parubaya, yang bersinar dengan kesehatan, sombong, dan membawa bendera besar, melompat turun. Halo semuanya, saya Yuan Manqiu, profesor dari Departemen Pemurnian dan juga instruktur Starfy Reunion. Mulai sekarang, semua orang adalah anggota Starfy Reunion. Ayo, sambut mereka, kelinci kecil. Cepat datang bawah dan bergaris untuk menyambut mereka. Yuan Manqiu, dengan satu tangan di pinggangnya, sementara tangan lainnya menunjuk ke dalam mobil penyu, berteriak. Selusin siswa yang lebih tua, yang terlihat mengantuk dan tampak seperti hantu, berjalan keluar dari mobil penyu dalam satu barisan saat mereka dengan malas membentuk dua baris dan bertepuk tangan tanpa sedikit pun ketulusan. Selamat datang semuanya. Seseorang di barisan belakang juga berbisik, selamat datang di jurang penderitaan. Yuan Manqiu memiliki telinga yang tajam. Begitu dia mendengar ini, sosoknya yang besar, seberat 200 kg yang mirip dengan bakso, pergi ke baris kedua, meraih telinga siswa yang lebih tua, dan dengan marah berteriak, apakah kamu ingin mati? Jangan hanya berkata tanpa berpikir, kebenaran. Li Yao benar-benar tercengang. Dia menggosok matanya dan dengan hati-hati melihat bendera yang dibawa oleh Yuan Manqiu di bahunya. Bendera itu memiliki latar belakang merah menyala dengan roda gigi kristal menyala di tengahnya. Itu jelas merupakan bendera pertempuran dari Starfy Reunion, Serikat Mahasiswa dari Departemen Pemurnian. Mungkinkah orang-orang yang tidak tahu cara berdiri dan duduk dengan benar, orang-orang menyedihkan yang tidak menyerupai manusia, hantu yang tidak menyerupai hantu, menjadi kakak laki-laki mereka? Mereka benar-benar jauh dari norma. Dan kemudian, ada instruktur mereka, yang sangat gemuk bahkan lehernya tidak terlihat dan mengenakan jubah berwarna cerah yang menyala-nyala. Menarik telinga siswa yang lebih tua, ludahnya berterbangan saat dia mengumpat. Dia sangat bersemangat. Dia sebenarnya adalah seorang profesor di Departemen Pemurnian. Apakah dia seorang ahli pemurni? Refiner adalah orang-orang yang terobsesi dengan skill dan tidak pernah terlalu memperhatikan penampilan mereka. Misalnya, Ding Yin adalah seorang pria parubaya yang sederhana dan botak. Namun, temperamen mereka masih sangat halus. Mereka jarang membuka mulut, tetapi begitu mereka membuka mulut, orang hanya akan mendengar pengetahuan terdalam yang keluar dari mulut mereka. Bagaimana wanita parubaya dengan berat 200 kg ini bisa menjadi ahli penyulingan? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia tidak memiliki kedudukan sebagai ahli penyulingan, dia seperti tukang daging yang paling kasar dan tidak masuk akal di pasar loak. Lihat, Asosiat Profesor Yuan Manqiu adalah kepala departemen kami, istri Profesor Mo Xuan. Rumor mengatakan bahwa beberapa dekade yang lalu, dia adalah lulusan paling berprestasi dari Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam dan juga cantik dari Universitas Laut Dalam. Departemen Pemurnian yang dipuji sebagai Dewi Laut Dalam. Suara Huang Tong terdengar dari belakang. Apa, dia cantik dari Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam, Dewi Laut Dalam. Rahang Liao ternganga karena terkejut. Itu benar. Sekarang, bisakah kamu melihat bagaimana Departemen Pemurnian lembaga perang terpencil menghancurkan manusia? Bahkan, Dewi Laut Dalam, telah direduksi menjadi seperti ini. Begitu kita mahasiswa baru bergabung dengan Starfy Reunion, itu bahkan tidak akan memakan waktu setengah tahun bagi kita, sebelumnya kami akan terlihat sama dengan kakak-kakak senior kami. Kami juga akan terlihat seperti orang yang tidak terlihat seperti manusia, hantu yang tidak menyerupai hantu. Itu sebabnya sebaiknya kamu memikirkannya lagi dan berpindah departemen bersama kami. Kata Huang Tong dengan ramah. Kemunculan Yuan Manqiu dan kakak-kakak seniornya membuat semangat semua orang yang sudah mencapai titik terendah tiba-tiba mencapai angka negatif. Beberapa mahasiswa baru saling memandang ketika pikiran untuk mundur dari institut dan mengikuti kembali ujian muncul di kepala mereka. Yuan Manqiu juga menemukan bahwa suasananya agak aneh. Lemak di sisi tubuhnya bergetar saat dia dengan kejam menendang pantat siswa yang lebih tua yang mengatakan, selamat datang di jurang penderitaan. Menaruh senyum cemerlang di wajahnya saat fitur wajahnya saling tumpang tindih dalam kebahagiaan, dia berjalan ke depan dengan langkah besar sebelum memberikan pelukan erat pada Liao. Tidak, itu bukan pelukan beruang. Liao benar-benar tertekan di bawah tumpukan daging dan bahkan tidak memiliki cukup ruang untuk bernapas. Selamat datang, siswa Liao. Kami telah membuatmu menunggu. Yuan Manqiu adalah seorang penggarap panggung fondasi bangunan. Meskipun dia bukan seorang kultivator tipe pertempuran, energi spiritualnya yang kuat bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Liao, yang berada di tahap penyempurnaan tingkat 1. Seolah-olah dia sedang memegang leher seekor ayam, dia menarik Liao ke depan sambil mencoba menghibur beberapa mahasiswa baru. Sepertinya semua orang tidak bersemangat. Faktanya, kalian semua agak enggan dan enggan.
Bukan saja kalian tidak percaya pada Departemen Pemurnian kami, tapi kalian juga merasa bahwa Departemen Pemurnian Lembaga Perang Agung Terpencil benar-benar busuk, bahwa kalian tidak akan belajar apapun di sini, dan tidak ada masa depan, kan? Salah. Kamu sepenuhnya salah. Yuan Manqiu mengguncang Liao dengan kuat sambil melanjutkan, semuanya, tolong lihat dia. Siswa Liao adalah juara ujian masuk perguruan tinggi di kota Tombak Terapung, yang merupakan kota budidaya penting dari Federasi. Selain itu, dia juga telah membangunkan Liao, akar spiritual bahkan sebelum melangkah ke kampus dan telah menjadi seorang kultivator yang kuat. Orang yang begitu galak bahkan telah memilih Departemen Pemurnian kita. Pasti ada sesuatu di sini atau menurutmu dia impulsif, hingga dia kehilangan akal sehatnya. Jika kamu mengguncangku lagi, aku pasti akan kehilangan akal sehatku. Liao merasa ingin menangis tetapi tidak menangis. Yuan Manqiu, dengan wajah berseri-seri, terus mencoba meningkatkan semangatnya. Biar ku beritahu padamu, mahasiswa Liao tidak hanya melamar ke Departemen Pemurnian kami, tapi dia juga menolak undangan Departemen Pemurnian Universitas Dipsi di depan umum dan bahkan secara terbuka dan jujur memberikan tantangan kepada Departemen Pemurnian Universitas Dipsi, dengan mengatakan bahwa suatu hari, dia akan mengambil tanda emas tanah suci para pemurni, dari mereka dan menggantungnya di Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil kita. Bagaimana menurutmu? Bukankah itu berdarah panas? Bukankah itu heroik? Bukankah itu penuh gairah? Karena semua orang adalah sesama siswa, mengapa darah panasmu tidak mendidih seperti teman siswamu Liao? Mengapa begitu? Semangatmu tidak setinggi dia. Pernyataan ini tidak hanya tidak memberikan efek bersorak, tetapi sebaliknya memiliki efek samping. Semua mahasiswa baru mengeluarkan suara, wow, dan ketika mereka melihat Liao, sorot mata mereka seolah-olah sedang melihat orang gila. Aku tidak salah dengar, kan? Dia ingin menantang Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam dan merebut gelar, Tanah Suci para pemurni. Dia bercanda, kan? Jadi dia sedikit gila. Menurutku, bagaimana orang normal bisa mengambil inisiatif untuk melamar ke Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil? Selama beberapa tahun ke depan, ini akan menjadi ramai. Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil memiliki Metmo, lalu ada juga wanita gila, dan sekarang ada orang gila kecil juga yang muncul. Begitu banyak orang gila yang berkumpul di satu tempat, tidak cocok untuk kita, orang normal. Wajah Liao menjadi sangat merah, seolah-olah dia adalah seekor kepiting yang sedang dimasak, Profesor Yuan. Yuan Manqiu menatapnya, jangan merasa malu. Karena kamu memiliki keberanian untuk mengungkapkan mimpimu dengan lantang, kamu tidak perlu takut orang lain menertawakan mimpimu. Aku tidak malu. Bisakah kamu menurunkanku dulu? Kakiku sudah lepas dari tanah. Oh, maafkan aku, siswa Liao. Aku terlalu bersemangat. Kamu harus tahu bahwa Motua dan aku telah menunggu bibit yang bagus sepertimu, yang memiliki bakat dalam pemurnian, selama bertahun-tahun. Kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu mau belajar, Old Mo dan aku pasti akan mengajarimu semua yang telah kami pelajari dalam hidup kami. Masyarakat akar rumput benar-benar kekurangan orang baru sepertimu. Yuan Manqiu berkata dengan penuh emosi. Adapun kalian semua. Yuan Manqiu melirik sekilas ke mahasiswa baru yang tak bernyawa sambil mengerucutkan bibirnya, tunggu sampai saya memberitahu Anda semua tentang Project Mystic Skeleton, yang lengkap kepada Anda. Anda kemudian akan menemukan bahwa Anda telah membuat pilihan terbaik dalam hidup Anda. Di saat itu, kamu lebih memilih memotong kakimu daripada meninggalkan Departemen Pemurnian. Apa itu proyek kerangka mistik? Semua mahasiswa baru mengangkat alis mereka. Meski mereka tidak mengerti, kedengarannya sangat kuat. Yuan Manqiu mengedipkan matanya dan berkata secara misterius. Menurutmu mengapa kita datang terlambat? Menurutmu mengapa anak-anak kucing kecil ini begitu putus asa, seolah-olah mereka tidak tidur selama 3 hari 3 malam berturut-turut? Itu karena 577 profesor dan mahasiswa Departemen Pemurnian mengabaikan makanan dan tidur mereka demi proyek kerangka mistik, sampai-sampai mengulurkan tangan untuk menyambut kalian semua menjadi sangat sulit. Setelah proyek Mystic Skeleton berhasil, hal ini pasti akan menimbulkan badai revolusioner dalam industri. Pada saat itu, departemen kita akan menjadi salah satu departemen penghilangan terkuat di Federasi. Sekalipun kita tidak dapat menyaingi Departemen Penghilangan Universitas Laut Dalam hal paling tidak, kita akan berada pada level yang lebih tinggi dari Departemen Pemurnian Universitas Star Nebula. Kamu tidak hanya sesumbar, kan? Apakah itu sangat hebat? Semua mahasiswa baru telah dihasut oleh Yuan Manqiu. Dia telah menginspirasi sedikit semangat. Apa sebenarnya proyek Mystic Skeleton itu? Apakah itu menyempurnakan peralatan sihir yang kuat? Huang Tong bertanya. Yuan Manqiu tersenyum. Pertama, naik mobil. Saya akan memberitahu Anda di dalam mobil. Di mobil. Semuanya, ayo masuk ke mobil. Ayolah, aku benar-benar tidak bisa mundur dari institut. Aku tidak ingin keluar dan mengikuti ujian kembali. Bagaimana aku bisa menjalani kehidupan para repeater sialan itu? Pokoknya, mari kita lihat dulu. Jika tidak ada gunanya, kita bisa memikirkan cara lagi. Jika proyek Mystic Skeleton, dalam satu dari sejuta kemungkinan, benar-benar sekuat yang Profesor Yuan katakan, maka kita telah mengambil sebuah harta karun. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.